Kilo. Ah, Ya lanjut, buka udah. silakan. Lanjut. Adi, buka deh. Oke, assalamualaikum, salam semua teman-teman, salam sejahtera kita hari ini ya kan. Kita bahas secara santai ya, supaya menambah pengetahuan kita. Ya, tema hari ini kan kalau di linknya kan lain, tapi tema hari ini yaitu yang kita perbincangkan di grup. Ya. Temanya Create Text. Creatio ex nihilo. Siap, silakan. Siapa yang mau duluan nih? Silakan lah, Mas duluan, karena kan tadi kan Mas yang mempermasalahkan ini. Silakan Mas Dapat. Oke. Mulai dari pertanyaan aja ya mungkin. Boleh? Ya, saya ingin bertanya, mengapa Bung Danias ini menafikan atau mempertentangkan creation ex nihilo dengan emanasi? Itu yang saya lihat dari kesimpulan Bang Danias. Nah, kalau saya berkesimpulan, creation ex nihilo ini dengan emanasi itu sangat berkaitan. Bahkan creation ex nihilo atau emanasi tidak akan terjadi jika mereka bertentangan. Karena creation ex nihilo ini kan bicara awal, sementara emanasi ini kan berbicara proses. Bagaimana bisa awal dan proses itu bertentangan, sementara awal itu kan merupakan bagian daripada proses. Seperti itu. Awal daripada proses ya. Iya. Boleh tanggapin? Boleh. Langsung aja nggak apa-apa. Oke, gini. Kalau kita membahas tentang emanasi dalam arti creatio ex nihilo pertama, saya pikir sih nggak masalah ya. Kalau tentang masalah itu, prosesnya kedua setelah creatio ex nihilo. Tapi yang saya pertentangkan adalah ketika saya membahas tentang emanasi filsafat Yunani, lalu creatio ex nihilo dalam pandangan dalam bahasa Ibrani itu kan bara ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kalau saya nggak salah kun fa yakun. Makanya kemarin Mas Dava atau Mas siapa itu saya nggak tahu dalam dalam Telegram sempat merotes sama saya. Kok kamu menyamakan kun fa yakun dan creatio ex nihilo? Itu kan hanya bahasa Latin. Bahasa Ibrani kan ada bara. Ada 3 golongan ya, bara, asya, dan yelado. Bara itu dari tidak ada menjadi ada. Asya itu dari ada jadi ada, kohennya. Lalu yelado itu diperanakkan. Tapi yang menjadi konsekuensinya adalah kalau kita berpautan kepada filsafat Yunani, kita akan masuk kepada pemahaman emanasi yang artinya dari tidak ada menjadi ada atau keberadaan yang tunggal kepada keberadaan lain yang banyak. Umpama gini, kalau kita lihat sarang laba-laba, dia mengalir dari pengeluaran muntahnya laba-laba. Tapi sarang laba-laba itu memang berasal sudah ada sama dengan laba-laba. Jadi kalau seandainya kita dikaitkan garis pertama dari sarang laba-laba pertama, lalu sarang laba-laba melingkar lagi yang kedua, itu kan bersifat pengaliran atau emanasi dalam pikiran filsafat. Bahkan juga dalam pemikiran filsafat gnostik, pemikirannya itu seperti korek api gitu ya, percikan api dari sumber api, atau dia seperti proses air dari sumber air. Nah, kalau seandainya kita dapat memahami ini, jangan dulu mengkaitkan creatio ex nihilo dengan emanasi. Jangan dulu mengkaitkan kedua hal yang tersebut. Tapi kita harus mengetahui yang mana yang dulu. Creatio ex nihilo kah atau emanasi? Jadi saya rasa Mas Dava ini salah paham dengan penyampaian saya. Karena kemarin kan Mas Dava itu tadi kenapa kamu mengkaitkan creatio ex nihilo dengan kun fayakun, tapi setelah saya jelaskan lalu tiba-tiba memberontak dengan pernyataan saya emanasi ditolak dalam pemikiran Kristen maupun juga Islam bahkan Yahudi. Itu bagi saya. Silakan. Ya, saya tidak mengatakan mengaitkan dengan emanasi. Tapi Anda ini yang kemarin ya, itu menafikan atau mempertentangkan creation ex nihilo dengan emanasi. Dan satu lagi yang perlu diketahui, saya tidak mempersalahkan kun fayakun dengan bara itu, tapi saya mempersalahkan kesimpulan Anda tentang penafian Anda antara creation ex nihilo dan emanasi. Dan catatan emanasi ini merupakan pemikiran yang sesat atau bertentangan dengan agama. Itu yang saya tangkap dari dialog Anda kemarin itu. Nah, jika bertentangan dengan agama, bagaimana dengan kitab
ya Alkitab dalam kitab Kejadian dan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 7 itu kan berbicara emanasi, berbicara proses. Bisa bacakan ayatnya, Mas? Yang kalau dalam Hud ayat 7. Ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dari 6 masa. Nah, dari situ aja. 6 masa itu berbicara tentang proses. Emang ini apa ya? Perumpamaan, ayat perumpamaan. Bahasa Arabnya apa tuh menciptakan? Hah? Bahasa Arabnya apa menciptakan? Ini kan Arabnya wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati yamin wa kana arshuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bunyi kata menciptakan itu dari mana? Dalam bahasa Arabnya apa? Dari yang sempat Mas bacakan tadi. Satu aja poinnya. Konteks penciptaan. Bentar. Saya nih kalau nahwu sorob nih lemah juga saya kalau dalam bahasa Arab. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Kolak. Mungkin ada yang bisa tambahin mungkin. Ya, Michael kasih tahu Mike. Itu kolak dalam bahasa Arab itu. Kolak samawati wal ardo kan. Diciptakan langit. Oh iya, kholik iya. Kolik ya? Ya, kolik. Tapi dalam kitab Al-Ibanah 26 itu kalau nggak salah ya 26. Soalnya bukan Al-Ibanah, Al-Luqmah. Itu belum saya foto lagi tuh. Udah jauh bacaan saya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan kun fayakun itu pengertiannya awalnya tidak ada, sudah menjadi ada. Makanya jangan salahkan saya ketika mengakui bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berpahaman seperti pemahaman Semitik. Bahkan menolak atau menafikan ajaran bersifat emanasi. Karena kalau kita punya pikirannya emanasi, otomatis apa bedanya kita seperti pemahaman Hindu tentang dosa? Kita itu menyatu dengan sang yang, atau seperti pemikirannya filsafat Yunani kan. Sekalipun filsafat Yunani mengakui logos tidak pernah bersentuhan dengan antropos atau neus bersentuhan dengan antropos, tetapi ada proses pengaliran yang berjenjang. Sang kohen atau theos itu mengalir kepada logos mengalir kepada neus mengalir kepada materi-materi. Materi-materi inilah yang nantinya menjalurkan antara logos dengan theos dengan menghadirkan manusia, alam semesta dan sebagainya yang bersifat kotor. Makanya mereka berpaham manusia atau antropos itu tubuhnya kotor, tetapi isinya sang jiwa itu berasal dari percikan jiwa sang kohen itu sendiri, yaitu sang theos. Itu kalau pandangan filsafat ya. Makanya saya takutnya kalau seperti yang Mas Dafa kemukakan kemarin, apakah siap menerima pemikiran filsafat Yunani? Ya, memang benar. Dan menurut saya nggak ada masalah ya ketika kita sama dengan Hindu dan sama dengan filsafat Yunani jika jiwa ya bahasanya jiwa lah ya. Jiwa ini menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan theos. Dan dalam bahasa sufisme, tasawuf juga mengartikan juga bahwa jiwa ini menyatu dengan Tuhan. Makanya orang-orang asketisme juga, misalnya contoh di lintas agama, di gereja, dan sufisme juga, dia itu membayangkan jiwa mereka dan jiwa Tuhan itu bersatu. Dan dihalangi oleh materi. Seperti itu. Itu dalam konsep yang Anda bicara itu sama dengan konsep wahdatul al-wujud, kesatuan wujud, atau simpelnya gini, kesatuan antara Tuhan dengan makhluknya. Iya. Kesatuan jiwa antara Tuhan dengan makhluknya. Itu juga berasal dari pemikiran, bukan berasal ya, sama dengan pemikiran neoplatonisme atau emanasi yang dicetuskan oleh Plotinus ya pada abad 300 Masehi. Ya menurut saya kalau memang benar seperti itu ya nggak ada masalah. Ya memang begitu adanya. Kalau menurut saya. Iya, tapi menarik sih kalau Mas mau mengakui bahwa pemikiran neoplatonisme juga dipahami dalam ilmu tasawuf Islam. Walaupun ya minta maaf saja, ketidakadilan saudara muslim, bukan semua ya, saya menghormati saudara muslim, karena ada juga yang bersifat intelektual, tidak semua sih, tapi ada sebagian yang mengklaim kami itu sepenuh-penuhnya menjiplak filsafat Yunani.
Tapi oke, saya nggak akan membahas itu. Tapi yang menjadi poin saya, apakah tabiin atau generasi tabiun yang memahami seperti yang Mas katakan, pemikiran neoplatonisme, di mana kita itu menyatu dengan menyatu dengan Allah itu sendiri. Ya, teori emanasi ini atau filsafat Islam ini memang udah muncul pada zaman tabi'un seperti Mas Ibnu Sina, Al-Kindi, ya kan, Ibnu Bajjah, itu yang muncul. Bahkan dalam tasawuf pun, ya masa tabi'in atau masa pergerakan zuhud atau embrio dari tasawuf itu juga udah berpikiran emanasi, walau mereka belum terkontaminasi pemikiran emanasi, tapi dalam diri dia udah terdapat pemikiran emanasi. Jadi bukan mereka tahu emanasi tiba-tiba menyimpulkan Tuhan ini emanasi. Mereka secara tidak sadar emang udah berpikiran emanasi tanpa harus terkontaminasi oleh pemikiran emanasi filsafat Yunani. Jadi saya katakan bukan orang Islam yang terpengaruh oleh emanasi, tapi Islam konsepnya sama dengan emanasi Yunani, seperti itu. Maaf, sebelumnya Mas ini dari kalangan Salafi, Sufisme, atau Ahlus Sunnah? Sama juga ya, Ahlus Sunnah dengan Salafi. Maksud saya Mas ini dari firqahnya Asy'ariyah, firqahnya Asy'ariyah atau Salafi atau Sufisme? Sorry, sambil makan. Saya sih nggak terikat dengan mazhab apapun ya. Bahkan ya mazhab teolog, bahkan fikih pun saya nggak terikat dengan mazhab apapun. Saya berbicara dengan apa yang menurut saya serasi gitu dengan, atau menurut saya logis gitu dengan akal. Saya sih seperti itu, nggak terikat dengan Asy'ari atau Maturidi atau Murji'ah atau Mu'tazilah. Saya nggak terikat dengan itu sih. Oke. Saya paham sih bagaimana Mas tadi mengutip dua orang. Satunya itu adalah Ibnu Syaba. Ibnu Syaba apa tadi? Syaba ya? Ibnu Sina. Oh, Ibnu Sina, malah Ibnu Syaba. Ibnu Sina, satunya Al-Kindi atau gimana tadi tuh. Tapi gini Mas, saya tahu Ibnu Sina ini sangat terkenal dalam dunia Islam. Bahkan beliau kan dianggap sebagai kedokteran dalam dunia Islam ya. Dan juga dia ahli filsafat sekaligus matematika. Tapi gini Mas, kalau kita pelajari yang menuliskan Ahlus Sunnah itu kebanyakan penukliwan dari para ustadz sekarang, bahkan yang mereka bermanhajkan Salafi maupun juga Asy'ariyah. Imam Al-Ghazali sendiri kan menulis tuh Tahfudz Al-Falsafah, itu kan menyerang kepada Ibnu Sina. Dan bukan saya mau mempertentangkan sih, tapi kalau seandainya kita mau konsisten, kalau Imam Syafi'i saja mengkritik tentang filsafat, bagaimana mungkin kita mau menerima 100% tentang pemikiran dari Ibnu Sina? Aduh, siapa lah. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Iya. Imam Syafi'i memang melarang filsafat karena Imam Syafi'i berpandangan filsafat ini jika orang menggunakan akal secara total atau secara ya memprioritaskan akal seperti kalangan Mu'tazilah, itu awal yang namanya filosofi dan keluar dari konteks Al-Quran atau konteks akidah. Makanya Imam Syafi'i itu sebenarnya bukan anti sih. Saya kurang setuju jika Anda mengartikan anti secara mutlak. Para ulama itu berfilsafat. Sementara Imam Syafi'i pun mengatakan fikih dan tasawuf, jika orang ahli fikih dan ahli tasawuf itu merupakan kesempurnaan. Dan tasawuf sendiri pun juga filsafat. Itu. Orang-orang tasawuf itu orang metafora, orang-orang yang berfilsafat. Saya paham sih Mas, karena gini, filsafat itu kalau kita menolak secara eksplisit, nggak sepenuhnya salah. Ini loh, bukan salah dalam arti apa, kita yang salah maksudnya. Filsafat itu kan dari filio, artinya mencintai, sophia, artinya hikmat. Sebenarnya semua orang mencintai hikmat kok. Tapi Yunani ini mengembangkan pemikirannya yang bersifat alam ide, sedangkan dalam pemikiran antara Islam, Yahudi, Kristen, Allah itu dipandang dalam pengertian pribadi. Jadi titik pijaknya itu yang bisa salah paham pula. Jadi kalau seandainya yang Mas katakan bahwa Imam Syafi'i sendiri pun juga bukan sepenuhnya menolak filsafat mengenai masih menerima pemikiran tasawuf, ya sebenarnya pemikiran tasawuf sendiri pun juga tidak mungkin
akan jatuh kepada pemikiran seperti yang dipahami Ibnu Sina, atau pemikiran seperti pemikiran filsafat Yunani, karena banyak yang mengatakan Ibnu Sina ini terpengaruh pemikiran filsafat Yunani. Dan terlebih lagi kan itu nanti Imam Al-Ghazali pun menyerang dalam kitabnya yaitu Tahfudz Al-Falsafah kan. Jadi tidak semudah itu kita mengatakan bahwa semua ulama mengakui tentang filsafat. Filsafatnya titik pijaknya dari mana dan bagaimana gitu loh. Dan terlebih lagi gini Mas, itu tadi udah anggap saja bagian saya clear. Mas percaya nggak kalau kalamullah itu kan Allah itu kan menciptakan melalui kalamullah. Tapi yang saya pernah dengar alam semesta, langit, matahari, saya dan Mas itu kalamullah. Mas percaya nggak itu? Ya, saya udah pernah mengatakan di grup Telegram, kalau Al-Quran atau Kalamullah itu merupakan manifestasi dari Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Benar. Jadi, dan beda dengan makhluk yang merupakan manifestasi dari Maha Pencipta atau Maha Kuasanya Tuhan. Jadi menurut saya makhluk dengan Kalamullah itu berbeda. Oke. Ini screenshotan ketika saya dialog 1 tahun yang lalu ya. Mas sependapat nggak dengan pemahaman ini? Coba baca dulu. Silakan. Apa Mas Dafa menerima pemahaman seperti ini? Ya benar-benar, saya pahami dulu. Oke. Sorry sambil makan. Ya, seharusnya kalau yang seperti ini kita harus ini dulu setuju masing-masing firman dalam firman itu apa gitu. Jadi pembahasan kedepannya ini bisa saya jurus, ya kan? Kalau pengertian firman aja berbeda, kita tidak sejurus. Jadi bisa silakan. Firman itu sebenarnya dari masing-masing ya, pengertian masing-masing ya. Kita tidak membawa ke kiri atau ke kanan. Jadi firman itu sebenarnya dari Mas Dapa sendiri dan Bang Danias juga sendiri apa gitu loh. Jadi harus satu arah dulu. Ya gini, kalau dalam pemikiran Kristen, firman itu kan diidentikan dengan ilmunya Allah, hikmatnya Allah, ataupun juga kehendaknya Allah. Jadi kalau dalam pemahaman Islam itu ada wujud idam baku mukhalafatu lil hawadis qiyamu binafsihi, itu kan ada yang nantinya iradah, kudrah. Habis itu dibedakan dari bagian sifat-sifat. Ada 2 sifat sih, saya lupa namanya. Tapi yang jelas dalam pemikiran Kristen, tanpa kita menjelaskan Allah itu mendengar, Allah itu dapat berpikiran, berkehendak, itu diwakili sang firman dalam bahasa Yunani-nya adalah logos, atau dalam bahasa Ibrani adalah davar. Karena itu sudah mewakili dari sifat-sifat yang bersifat, ini kan sifat itu kan karakter ya, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam pemikiran Kristen ada yang bersifat hipostasis, ada yang dalam pengertian sifat dalam arti karakteristik. Jadi dalam pemikiran Kristen itu sang firman itu lebih identik dengan ilmu Allah atau yang namanya hikmatnya Allah. Itu sih dalam pemikiran kekristenan. Silakan Mas. Bandapa gimana? Halo? Tadi tidak mengatakan kalau firman itu makhluk ya atau ciptaan, karena itu kan benar ya pengetahuan Allah, dan pengetahuan Allah itu bukan seperti pengetahuan manusia yang dari mana hasil berpikir ya, seperti manusia berpikir sesuatu akhirnya menemukan pengetahuan lalu menciptakan kitab. Bukan, Allah itu kan maha tahu. Kalau kita menyamakan Allah dengan berpikir atau pengetahuan Allah sama dengan manusia, itu berarti kita membatalkan sifat maha taunya Allah itu sendiri. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau Allah itu bukan makhluk, tapi lagi-lagi
manifestasi sih kalau saya mengartikannya ya. Manifestasi. Manifestasi maha taunya Allah itu sendiri. Oke, kalau Mas mengatakan itu adalah manifestasi, Mas menolak dalam pemahaman yang saya beri screenshotan ini. Iya, menolak sih menurut saya sih. Oke, kalau Mas menolak, pertanyaan saya itu, kalamullah itu kan diidentikan dengan zat Allah, bahkan dikatakan dia berdiri pada zatnya Allah. Itu penuklilan dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, berdiri pada zatnya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kalamullah itu Allah itu sendiri atau bukan nggak sih? Maksudnya, apakah kalamullah itu adalah bagian dari Allah dan adalah Allah? Sama seperti dalam pemikiran Kristen, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai dari firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gimana ya kalau saya mengartikan dalam pemikiran saya? Dia berbeda dengan Allah, tidak menyatu dengan Allah. Tapi ini merupakan pengetahuan dari Allah itu sendiri, tapi tidak bisa dikatakan makhluk juga karena dia bukan ciptaan ya, bukan keluaran gitu dari Allah itu sendiri, tapi dari emang maha taunya Allah itu yang diberikan untuk manusia sebagai pedoman. Pedoman. Dan memang tidak secara menyeluruh ya kalamullah itu diturunkan untuk manusia, karena kalau dalam Al-Quran itu akan simpelnya akan mengejutkan lah gitu, dan manusia tidak sanggup menampung kalamullah itu. Dan jika diberikan secara keseluruhan oleh manusia, maka itu sama aja seperti Allah itu memberikan keseluruhan maha taunya kepada manusia, sementara manusia itu memiliki keterbatasan atau makhluk yang memiliki keterbatasan. Makanya kalamullah itu diturunkan hanya sebagai pedoman, tidak secara keseluruhan. Oke. Tapi ini sebenarnya pertanyaan saya yang nanti sih. Karena menarik sekali ketika Mas mengatakan bahwa bukan firman keseluruhan yang diturunkan oleh Allah. Karena itu adalah bagian dari diri Allah. Tapi yang saya tanyakan tadi, Mas menerima atau menolak kalau ilmu atau kalamullah itu disebut dengan Allah itu sendiri? Simpel aja sih, bilang tidak atau ya. Kalau ada mau beri kesimpulan silakan, walaupun itu sedikit nggak masalah. Menurut saya sih lebih ke sifat yang berdiri sendiri, tapi tidak bisa disamakan juga ya dengan makhluk atau menciptakan esensi lain atau esensi yang berbeda dengan Allah itu sendiri, karena itu kan hampir sama dengan pemikiran Kristen ya, jika kita membedakan esensi itu sendiri, sementara Allah itu maha satu. Ya kalau menurut saya sih dia itu memang menyatu dengan Allah itu sendiri. Bahkan kalau dalam wahdatul wujud lebih ekstrimnya lagi, makhluk-makhluk pun, jiwa-jiwa pun, dan seluruh alam semesta ini juga menyatu dengan Allah itu sendiri sebagai manifestasi daripada maha ciptanya Allah itu sendiri. Oke. Ya. Kalau Mas menerima penakwilan seperti ini, saya ambil dari kitab Al-Lumah bagian 25. Pengetahuan yang mustahil atau ilmu yang mustahil, pengetahuan itu sendiri adalah dirinya. Maksudnya sang Allah itu sendiri. Ini diterbitkan oleh siapa ya? Oleh Turos Khazanah Pustaka Islam. Ya memang Allah itu adalah pengetahuan yang mustahil ya dan diri sendiri, karena Allah itu kan maha tahu ya. Ya. Jadi ya emang mustahil untuk bisa ditangkap oleh manusia, karena ilmunya Allah ini ya maha tak terbatas ya. Jika dicapai oleh manusia atau possible bagi manusia, maka maha terbatasnya Allah ini akan batal ya menurut saya. Oke. Bisa tambahin dikit. Boleh. Jadi kan seperti kemarin disebutkan bahwa dengan pengetahuan yang mustahil, berarti sesuatu yang ada pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Akhirnya dengan persepsi inilah sang penulis ini menulis bahwa pengetahuan itu sendiri ada di dirinya sendiri yang tahu gitu. Kalau saya melihat ya bacaannya kan. Oke, menarik sih Mas. Tapi gini,
kalau memang manusia ada tidak mengetahui sesuatu yang belum tentu diketahui belum tentu diketahui sepenuhnya mengenai Allah. Lalu pertanyaan saya itu, kenapa dalam grup kemarin sebenarnya saya tidak mau angkat ini, Mas. Saya terpaksa mengangkat ini karena mereka mengklaim orang Kristen itu menyembah manusia, menyembah 3 Tuhan. Kan kami sudah jelas, Allah itu adalah Sang Bapa, itu dipandangkan dalam bahasa Arabnya wujud ya. Dalam bahasa mengenai tentang hikmat atau pikiran itu disebut dengan ilmu. Lalu dalam Roh Kudus itu disebut dengan haya. Lalu salah kami apa ketika kami menyembah Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia? Sebenarnya sorry, gitu Bang. Karena di mana-mana pengakuan teman-teman juga ada yang mengaku seperti itu. Kristen ini mengakunya bahwa 3 pribadi gitu. Kan ada juga yang seperti itu. Ada juga yang kalau kita lagi diskusi kan ngomongnya seperti itu. Memang 3, ada yang ya banyak lah. Mungkin bagi yang tahu yang nama-namanya apa aja, yang aliran-alirannya bagi yang yang mengatakan itu. Iya. Tapi ini siapa yang ngomong ini? Mas Abu Nawas atau Dafa ya? Abu Nawas dulu. Oke. Saya memberi persilakan kepada Mas Abu Nawas dengan Mas Dafa mendefinisikan apa sih arti pribadi itu sebelumnya, itu artinya apa gitu. Ya, kalau saya sih kalau dengar dari teman-teman Kristen itu ya menyamakan sebuah personal atau oknum ya. Satu apa ya? Ibaratnya kalau secara logik saya bilang itu berupa bilangan. Angka. Ya. Dari teman-teman kita ngobrol. Ngobrol dengan teman-teman Kristen gitu. Iya. Saya paham sih seperti gini ya, Mas. Pribadi Abu Nawas, pribadi Mas Dafa dengan pribadi Danias itu berbeda kan? Tapi disamakan dengan hakikatnya, yaitu hakikat manusia, gitu ya? Ya. Oke, Mas tahu nggak istilah pribadi itu awalnya bukan pengertian eksistensi terpisah. Karena pribadi yang kita gunakan sekarang itu dalam pemikirannya Sigmund Freud abad 19, yang artinya entitas titik kesadaran terpisah satu sama lain. Tapi Mas pernah nggak baca istilah pribadi dalam tulisan bapak-bapak gereja sebelum Sigmund Freud mengembangkan pemikiran istilah pribadi? Pernah nggak? Kalau yang untuk bapak-bapak gereja nggak pernah, karena kita taunya ini kita menganggap seperti itu karena teman-teman ada juga yang menjelaskan seperti itu. Ya, saya dapat maklumi sih Mas, karena gini, kalau Mas mendapatkan komentar-komentari orang Kristen yang seperti itu, saya memberikan kesempatan Anda berpikir ada namanya Islam Kholafiyah dan Islam Salafiyah. Islam Kholafiyah ini yang terpengaruh bahasa-bahasa modern, yang pemikirannya seperti pemikiran modern, kan itu kan terbelakang tuh. Jadi apa salahnya kalau seandainya mungkin mereka belum bisa menyelesaikan jawabannya dari Kristen-Kristen yang ini yang Mas katakan itu, kenapa tidak langsung menuju kepada sumbernya? Ya kan bisa kita tahu ya, sumber gereja yang pertama itu kan ada pihak Ortodoks atau Katolik. Gereja Protestan juga dapat memahami itu sendiri kok, yang bersifat intelektualis. Tapi jangan menanyakan kepada pihak yang masih belum mengkaji secara sepenuhnya. Begitu juga ketika saya bertanya tentang Islam, saya diberi kesempatan. Jangan tanya kepada pihak Kholafiyahnya, tapi tanyalah kepada pihak Salafiyahnya melalui siapa? Ulama boleh, kepada ustadz yang udah mahir boleh. Ya gitu sih Mas. Dan gini, tadi masalah pribadi itu kan saya sudah jelaskan ya. Kalau pribadi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang gereja, istilah pribadi sendiri, ini saya beri jawaban kepada mas-mas sekalian. Pribadi itu merujuk kepada metafisikal ilahi. Jadi metafisikal ilahi itu dalam tulisannya Tertullianus tahun 160 sampai dengan 202 Masehi, una substantia tres personae discreti non disparati. Jadi dikatakan satu substansi 3 persona dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Bandingkan dengan KBBI yang mengartikan suatu entitas yang terpisah. Tertullianus abad kedua, lebih tua dari Sigmund Freud dan KBBI, mengatakan bahwa persona itu tak dapat dipisahkan. Jadi jangan disamakan atau dicampur adukan istilah pribadi modern dan zaman dulu. Seumpama ketika bahasa Arab, saya tahu ya istilah bahasa Arab itu kan ijazah itu artinya libur. Ijazah itu artinya libur. Saya pernah nanya itu dengan kawan-kawan yang pernah ngobrol dengan Abuna Butros ya. Ijazah itu bahasa Arabnya libur. Tapi kalau bahasa Indonesia ijazah itu artinya apa? Sertifikat. Kan itu kan pergeseran bahasa. Bahkan dalam istilah Indonesia ya,
Kan ada tuh orang tuh memuji Allah, kita heran dan besar. Tapi heran itu artinya apa? Awalnya kemuliaan. Tapi dipandang seperti apa sekarang? Pelongo-pelongo. Berarti kan pergeseran bahasa. Gak mungkin kan kita mengatakan Allah itu pelongo-pelongo. Lalu yang ketiga juga dalam bahasa bahasa modern sekarang, in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost yang dulu tahun 1902. Gods itu artinya apa? Setan. Bahasa-bahasa modern. Tapi sudah digeser dengan apa ya? Saya lupa istilahnya itu. Tapi bukan lagi digunakan lagi Holy Ghost, tapi Holy Spirit. It's okay, itu wajar saja. Bahkan saya pernah dengar sih, ya minta maaf kalau saya salah. Dalam bahasa Arab, zamannya Nabi Muhammad, istilah Sayyidina dengan Rabb itu dibedakan setelah generasi berikutnya. Tapi Rabb dengan Sayyidina itu sama saja. Bahkan tuannya Yusuf sang Potifar dikatakan sebagai Robuna. Nah, gitu sih. Itu pola pemikiran saya dalam pemikiran konteks sejarah. Oke, saya menangkapi sedikit ya. Ya, siap. Lanjut, Bang. Menurut personal itu. Kalau saya mengartikan personal itu sebagai satu hakikat, satu eksistensi, satu esensi yang tidak terpisah. Kalau saya mengartikan itu. Dan untuk masalah kajian bahasa atau fallacy linguistik atau pergeseran bahasa, menurut saya itu ini kurang suka sih kalau mengkaji masalah bahasa ya. Iya. Iya, saya juga kurang suka juga ngaji masalah bahasa. Dan saya memang lebih setuju kalau memang mengartikan bahasa kuno harus dengan sastra kuno. Makanya kalau dalam Al-Quran itu kan ada yang namanya Nahwu Sorof atau sastra klasik lah, simpelnya itu. Jadi nggak bisa memang diartikan atau menakwilkan bahasa kuno dengan bahasa sekarang. Karena pergeseran maknanya juga banyak dan banyak juga kasus pergeseran makna yang sudah jauh ya. Iya. Makanya kemarin itu saya memberikan saran kepada Mas Abu Nawas. Saya nggak tahu sih siapa yang kemarin bilang, oke lah orang Kristen menyembah Bapa sebagai Al-Wujud, ilmu sebagai Sang Firman itu atau Sang Anak, Haya itu kepada Roh Kudus. Tapi kok tiba-tiba mengatakan itu pribadi. Nah, saya minta maaf pada waktu itu saya bereaksi dengan cara membandingkan pemikiran Qiyamuhu binafsi dalam ilmu 20 sifat Allah itu. Karena yang saya baca, baik itu kajian Dr. Sahilun An-Nasir, dia mengatakan saat itu, baik itu sifat-sifatnya juga Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Jadi antara salah satu saja dari Qiyamuhu binafsi dari 20 sifat itu, mewakili 20 sifat yang lainnya, dan juga zat. Itu diakui loh oleh baik itu Ibnu Rusyid, Dr. Ki Haji Sahilun An-Nasir. Jadi kalau memang Allah itu berdiri sendiri, sifatnya berdiri sendiri, kenapa tidak bisa memahami istilah pribadi atau hipostasis dalam pikiran gereja atau dalam pemikiran konsep kekristenan? Makanya minta maaf saya angkat di sini supaya clear. Kemarin itu saya rasa nggak clear kalau kita bahas di Telegram. Jadi ya itulah yang pernah saya bahas juga bareng Bang Arok. Masalah tahu itu sempat juga. Ya, kita memahaminya bahwa tunggal yang jamak itu, karena ada pengertian tunggal jamak itu ada dua. Putus-putus mas. Putus kan? Iya. Ya kita mengartikannya tunggal jamak itu bukan tunggal jamak dalam kuantitas, tapi berupa kualitas. Jadi dia bergabung menjadi satu. Situ. Bergabung menjadi satu. Jadi pada saat orang mengatakan pribadi kepada kita, kalau kita mundurkan sedikit di belakang, kan juga disebutkan pada abad sejak abad ke-17 kalau saya nggak salah, pribadi itu menunjukkan keterpisahan, ya kan? Iya, abad 17. Individualis itu abad ke-17 di situ. Yaitu kemasing-mandirian dan kepribadian yang merupakan sebuah sifat masing-masing diri, ya. Itu abad ke-17 untuk mencari pengertian pribadi gitu. Nah, sedangkan kita di abad 21 ya ini. Makanya saya cuma bilang ada baiknya kita memahami terminologi kita itu dalam konteks mencari akarnya. Saya kan sudah mencari akarnya. Saya juga memberi kesempatan baik itu saudara-saudara muslim yang saya hormati untuk juga bisa mencari akar persamaan, bukan hanya persamaan, tapi definisi-definisi itu terjadi kapan. Contohnya ya, tentang sifat-sifat Allah.
sebenarnya sebelum pemikiran Wasil bin Atta yang menolak sifat-sifat Allah, ataupun Imam Abul Hasan al-Asy'ari maupun Ibnu Hambal yang menerima sifat-sifat Allah, sebenarnya pemikiran bapak-bapak gereja dari Arab sudah menerima itu, Mas. Namanya yang saya pakai ini, Abdul Masih Al-Kindi. Jadi berarti ada konsep korelasi di mana kita saling meminjam istilah itu. Gitu. Makanya saya mengajak saudara untuk bisa mengkaji ini lebih dalam lagi. Bahkan Mu'nim Siri, seorang Islam revisionis yang di Indonesia ini mungkin saudara mengatakan dia liberal kah? Tapi wajar, dia kan menggunakan pemikiran kesajanan Barat. Dia mengakui kok istilah sifat itu dalam terminologi Islam itu sebelum Islam ada sudah dipakai orang Kristen. Maksudnya sudah dipakai orang Kristen atau orang Yahudi. Sebenarnya saya nggak tahu sih orang Yahudi yang mana yang menggunakan istilah sifat. Tapi itu sudah dipakai oleh pemikiran Bapak Gereja Bapak Gereja abad ke-7 bukan abad 7, abad 8 sebelum Wasil bin Atta menyerang pemikiran sifatiyah. Gitu. Tapi kalau kita kembali ke yang paling lama ya, yang kalau kita kembali ke agama Buddha, kalau dia konsep pribadi sendiri, agama Buddha itu mengatakan anatman. Kan? Kalau ini Buddha ya, karena Buddha mungkin ya sebuah agama yang paling lama kan. Jadi kita kembali ke Buddha, yaitu pribadi itu katanya sebuah rentetan proses yang saling berhubungan dan bekerja sama, berpenampilan sesuatu yang tunggal. Jadi ada yang tunggal, terpisah dan utuh. Itu abad keberapa ya kalau pemikiran konsep itu? Kalau saya tahu itu dari agama Buddha sih. Oh iya, agama Buddha itu kan ada konsep pemikirannya pertama, lalu kedua ada istilahnya. Karena istilah-istilah itu kan kita saling meminjam, sehingga nanti kalau dipakai dalam konsep Buddhisme atau kita menginjam dari Buddhisme, ada istilah bahasa itu sudah bergeser maknanya. Jadi yang mau saya tahu itu abad keberapa? Itu yang menarik bagi saya. Mungkin suatu saat nanti saya bisa baca-baca bukunya. Coba kita cari agama Buddha itu dari abad keberapa gitu. Kalau masalah abadnya mungkin kita sudah tahu. Itu 630 sebelum Masehi. Oh, ada agama Buddha ya sini. Tapi yang jelas gini, Mas. Setiap definisi bahasa itu kadang-kadang tersaling meminjam. Bahkan kalau kita mau mengetahui, kalau kita mau mengatakan kita lacak sejarah agama Buddha, belum tentu dalam ketika agama Buddha itu baru lahir, istilah itu seperti yang Mas katakan tadi tentang masalah pribadi, itu sudah dikenal oleh siapa sih yang nama pembawanya ini? Lupa saya. Siddhartha Gautama, belum tentu. Tapi mungkin Buddha-Buddha berikutnya. Karena kalau dalam pemikiran Buddha ini, semuanya hampir pemikiran Buddha ini mirip dengan agama Hindu atau konsep pemikiran filsafat Yunani. Apa kesamaannya? Kalau agama Hindu memahami pemikiran moksa atau kita bersatu dengan Sang Yang Widiwasa, begitu juga agama Buddha mengakui yang namanya bodhisattva. Bodhisattva itu kita sudah menjadi Buddha semua. Manunggaling Kaulo Gusti lah kalau kita pakai bahasa Jawanya. Jadi jangan dulu dialihkan dengan agama sebelah yang mungkin saja istilah itu bisa bergeser, atau mungkin mereka baru meminjam dari kita atau kita yang meminjam dari mereka istilah tertentu gitu loh. Tapi kan sepemahaman dengan konsep pribadi pada abad ke-17 paling tidak sama mirip. Paling tidak sama. Ada baiknya sih nanti kalau bagusnya itu kita harus tahu juga istilahnya itu sejak kapan dikenal oleh agama Buddha. Nah, menarik itu. Bisa kita share dari grup untuk kita kaji lagi dari kitab mana itu diriwayatkan. Siapa yang Buddha disebutnya di grup itu? Oh, ada Buddha ya? Ada yang agama Buddha ya? Ada Hindu, ada di grup itu ada. Tapi lebih baik Mas kalau saya mau beri saran, bentar. Anda bisa dapat memahami istilah pribadi ataupun hipostasis dalam istilah gereja itu menggunakan konsep dari pemikiran Ibnu Rushd. Ini. Zat berdiri sendiri satu. Sifat berdiri sendiri satu. Pendapat bahwa setiap jumlah satu berdiri sendiri. Ini setiap jumlah loh. Jumlah sifat Allah itu kan 20 yang didefinisikan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jadi kalau semua jumlah sifat, kalau yang kita kenalkan wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah iradat
Itu kan salah satu saja kan. Ada yang menuklilkan itu dari Imam Maturidi yang mendefinisikan sampai 20. Kurang tahu lah saya. Karena saya belum dapatkan itu dari kitab Al-Ummah, karena Al-Ummah hanya membaca dari bagian 11 sampai 20 tentang 20 sifat Allah. Mungkin saja benar kalau itu didefinisikan Imam Maturidi menjadi 20. Tapi yang jelas, sifat berdiri sendiri, ini dikatakan setiap jumlah bersifat berdiri sendiri, mewakili dari yang lain, itu tidak kalah beda dengan pemikiran Kristen. Kalau pemikiran Kristen, Allah itu seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memiliki yang namanya hipostasis. Kesadaran walaupun satu kehendak, tapi memiliki kesadaran sendiri. Jadi, ya minta maaf sebelum kawan-kawan yang menyalahpahami iman Kristen, ada baiknya mengkaji iman Islam Anda, gitu loh. Oke, saya sedikit menanggapi ya. Ya di sini saya setuju nih, zat berdiri sendiri dan sifat berdiri sendiri. Pendapat ini pendapat bahwa setiap jumlah satu berdiri sendiri pada akhirnya akan jatuh pada pemahaman kalangan Kristen bahwa seseorang al-qanim adalah 3, wujud, hayat, dan ilmu. Kalau menurut saya, jika memang sama, itu menurut saya tidak masalah. Kan Kristen ini dalam Tritunggal mengatakan satu hakikat ya. Tritunggal satu hakikat. Sama dengan dalam Islam, 20 ini menjadi satu hakikat, satu esensi. Nah, tapi perlu kita ketahui juga ya, satu hakikat dan satu esensi itu apa? Nah, dari 20 sifat ini, mereka ini saling bekerja sama lah. Seperti kata Abu Nawas ini, saling saling menyambung lah. Dan kolerasi sangat erat. Dan tidak ada pertentangan. Dan di situ sama rata, tidak bekerjanya hierarkis. Dan menurut saya kalau memang pemahaman Kristen seperti ini, menurut saya setuju-setuju aja. Dan memang sama dengan konsep Islam, walaupun konsep Kristen ini lebih singkat lah menurut saya. Iya. Tapi yang tidak saya setujui dari konsep Kristen di sini adalah ketika Yesus itu dikatakan satu dengan Allah ya, dengan Bapa. Oke. Di kemarin tuh sempat dibahas ya dalam kitab apa saya lupa. Allah memberikan, Bapa memberikan kekuasaan kepada Yesus. Dan ada juga dalam Alkitab mengatakan Yesus ini sebagai utusan. Nah, jika dikatakan diberikan dan diutus, itu dalam agama Kristen, itu hierarkis sudah bekerja. Dan sudah batal lah satu esensi dan satu hakikatnya. Dan menjadi 3 esensi yang berbeda. Atau mungkin 2 esensi. Roh Kudus dan Bapa ini mungkin satu esensi, tapi Yesusnya ini beda esensi karena Yesus ini diberikan dan Yesus ini diutus. Jadi menurut saya nggak salah juga, tapi nggak tahu juga nggak salah juga kalau misalnya orang Islam mengatakan Kristen ini maaf sekali politeisme, karena politeisme kan mengatakan berbagai macam esensi dan eksistensi, tidak satu hakikat ya kan. Nah, dalam agama Kristen, jika memang Yesus dikatakan Tuhan dan menjadi makhluk, itu bahwasanya mengatakan kalau ya ada 2 esensi, 2 eksistensi yang berbeda dan konsep itu sama seperti politeisme. Dan kalau menurut saya dari kutipan Ibnu Rushd tadi itu ya, kalau saya setuju saja asal tidak terciptanya hierarkis ketika Bapa, Allah dan Roh Kudus ini tidak menciptakan hierarkis, tapi pada nyatanya dalam pemahaman Kristen ini hierarkis bekerja dan membuat esensi dan eksistensi Tritunggal ini terpisah atau batal. Itu yang saya kurang setuju dengan konsep Tritunggal. Oke. Saya nanggapin boleh nggak? Sementara dalam 20 sifat Allah ini, esensi dan eksistensinya saling bekerja, saling saling menyambung lah, kolerasinya sangat erat dan sama rata lah. Antara kekal, ada, ya, atau mungkin simpelnya Asmaul Husna lah, 99 nama Allah. Maha Allah ini saling berkaitan, kolerasinya sangat erat dan saling bekerja. Dafa. Saya nanggapin boleh? Dafa, bentar. Dafa, sebelum berlanjut ya. Gue mau nanya nih, tadi katanya Allah ada ayat, ada kalam, ada ilmu ya, tadi barusan. Yang barusan tuh apa tuh? Ilmu, hayat, sama basyar, kalam. Iya, ilmu. Ya, hayat, kalam, sama ilmu ya, Dafa. Iya, ilmu, kalam, hayat. Ya, itu satu dengan Allah apa terpisah?
Dafa? Kalau misalnya dalam konsep Islam itu satu esensi dan satu eksistensi atau simpelnya satu hakikat, karena mereka saling bekerja sama dan saling berkaitan, kolerasinya sangat erat. Seperti juga maha Allah yang lainnya ya, seperti maha sempurna, maha satu, dan maha tidak terbatas. Itu saling Nah, terkaitan dan solusinya itu apa ya? Penjelasannya juga ada dalam Wahdatul Wujud gitu. artinya itu Tritunggal dong. Ya, memang kalau Tritunggal itu simpelnya apa ya? Basicnya itu menyederhanakan lah, mensimpelkan 20 sifat itu. Kalau menurut saya setuju aja dengan saya pribadi ya. Saya setuju saja dengan Tritunggal asal sifat ini tidak gimana ya? Saya setuju aja dengan Tritunggal, tapi yang tidak saya setuju itu ketika Yesus atau makhluk atau Yesus ini apa firman itu menjadi makhluk. Nah, jadi bisa Dafa, jadi bisa nggak kalau misalnya Dafa setuju Tritunggal, hayat berarti Bapa, alam berarti firman, ilmu berarti Roh Kudus kalau di Kristen. Iya. Hanya Dafa nggak begitu yakin bahwa firman itu telah menjadi manusia di Kristen gitu. Nah, itu yang saya kurang. Oh, iya. Karena itu yang membatalkan Tritunggal juga. Berarti Dafa percaya dengan konsep Tritunggal ya, cuma ilmunya aja yang mungkin aja sih kalau menurut saya Tritunggal itu dengan 20 aja Tritunggal itu menyederhanakan, mensimpelkan. Ya, saya boleh komentar ya. Boleh silakan. Iya, jadi memang ya. Memang kalau soal Yesus ini menjadi persoalan ya. Sebagai anak manusia ini, Yesus sudah sadar diri bahwa anak manusia ini menjadi sandungan. Ya, bagi semua orang. Jadi tidak salah juga kalau Yesus dari awal-awal mengangkat para murid, dia terus bertanya tentang dirinya, siapakah aku ini? Itu senantiasa diingatkan gitu. Sebab banyak orang itu yang akan menjadikan Yesus sandungan atas kebenaran yang diajarkan. Ya, jadi saya bisa mengerti juga sih ya keberatan Dafa ini tentang Yesus itu yang diyakini sebagai hakikat daripada Allah. Ya, hanya itu komentar saya sih. Ya, saya mau nambahin juga dong tentang Mas Dafa. Dia kan sempat mengatakan, oke lah saya mempercayai tentang Tritunggal. Tetapi kan yang menjadi konsekuensinya ada hierarkis, sejenis kayak hierarkis. Minta maaf, hierarkis seperti apa? Kami pemikiran, kalau saya nggak tahu di sini ada Wanes atau siapa. Tapi sebagai saya orang Kristen mempercayai bahwa satu sehakikat dengan Allah. Berarti dia memiliki hakikat yang sama walaupun dia sebagai firman. Dan minta maaf lagi kalau saya mengutip saudara Islam. Silakan nonton video Buya Yahya, silakan tonton komentar-komentar dari mungkin Firanda Khadijah, tapi saya belum nonton sih apa yang menjadi komentar beliau. Dia mengatakan kalam sifat itu dahulu bersamanya Allah. Kalau dahulu bersama Allah, itu kan sehakikat, bukan berhierarki. Sama seperti kami ya orang Kristen yang mengatakan tidak ada hierarki dalam Tritunggal itu. Setara antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan minta maaf kalau memang konsep kekristenan seperti firman yang menjadi manusia itu menjadi salah paham bagi saudara Islam, silakan baca bukunya Dr. Abu Zahra. Ini sudah diterjemahkan tapi udah nggak lagi terbit. Dia mengatakan seperti ini. Yuhana al-Dimaski dan usaha menyangkalnya yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Pendapat tentang qadimnya Al-Quran dapat membawa umat Islam kepada apa yang diyakini oleh orang Kristen. Kaum Mu'tazilah telah menjelaskan bahwa paham tentang kekalnya Al-Quran berakibat paham tentang terbilangnya Tuhan. Ta'atut al-Qudama dalam bahasa Arabnya. Orang Kristen telah menempuh cara berpikir seperti itu. Sehingga mereka meyakini kekalnya Al-Masih. Selanjutnya mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah. Oke, orang Kristen telah menuhankan Yesus, kata orang Islam, sebagai kalamullah, sebagai kalimatullah. Mu'tazilah khawatir kalau mereka menyebarkan paham ini di kalangan masyarakat Islam yang awam, lalu masyarakat awam menerimanya, hal ini dapat melahirkan suatu generasi yang menyembah Al-Quran, sebagaimana telah lahir generasi yang menyembah Al-Masih. Saya tahu saudara Islam akan mengatakan, kami sifatiyah kok, kami Ahlus Sunnah kok tidak menyembah Al-Quranul Karim. Ya minta maaf, sekalipun Anda tidak menyembah Al-Quran sebagai kalamullah,
Anda akan tetap jatuh yang namanya ta'atul al-qudama, jamak yang kekal. Ini kan bersifat dualisme yang seperti dituduhkan oleh Ibnu Hudzail. Saudaranya Wasil bin Atta. Terima kasih. Ya, yang lain? Mantap nih pembahasan siang ini nih. Iya, gimana Bang? Wah, ya loh. Iya. Jadi WDS. jadi gua mau tekanin lagi nih Hmm. bahwa Islam juga ada yang percaya dengan Tritunggal ya. Jadi Tritunggal, jadi ya tar lu Tritunggal dong. Jadi pemahaman. pemahaman Harmonisasikan lah dengan ya Tritunggal. betul. Jadi Ya, pemahamannya menurut Dava tadi Tritunggal, menurut Dava di Kristen hierarki ya. Tapi sebenarnya enggak sih, enggak hierarki. Kalau mau dijelaskan panjang sih emang. Iya, di Filipi 2 ayat 6 itu, Mas, maaf. Dalam Filipi 2 ayat 6 itu, dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak tidak mempertahankan kesetaraannya. Berarti sebelumnya dia apa? Setara. Itulah yang memahami Tritunggal itu sehakikat. Karena Ya, sehakikat dengan setara kan sama. artinya kalau tadi Dava bilang hayat, kalam, sama ilmu, kalau diselaraskan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya berarti satu. Tadi kan dijawabnya satu ya. Hayat, kalam, ilmu, bahwa itu Allah sendiri ya Kalau di memang Islam ya. Kalau memang tiga Tritunggal itu bekerja sama, setara dan berkaitan, itu saya setuju sih. Namun kan lagi-lagi yang nggak saya setuju itu kan kita kan mengatakan bahwasannya Yesus diberi kekuasaan oleh Bapa. Nah, itu aja contoh kecilnya aja. Di situ hierarkis sudah bekerja, di mana ada yang memberi dan ada yang diberi. Jadi tidak ada kerjasamanya gitu maksud saya. Dan mungkin saya juga nggak tahu juga, itu baru satu dari penemuan saya. Mungkin Yesus memberi apa kepada Bapa? Gitu aja sih kalau saya, pertanyaan saya. Yang membuat Tritunggal ini menjadi bekerja sama lah. Yesus memberikan apa gitu. Bapa udah memberikan Yesus kekuasaan. Nah, Yesus memberikan apa kepada Bapa agar Tritunggal itu menjadi sempurna? Itu kalau pertanyaan saya sih. Ada yang mau nanggapin? nah, Sorry, apa yang muncul diberikan kematian. apa yang diberikan Yesus kepada Bapa? Kalau saya kata Bapa sudah ngasih kekuasaan. Itu maksud. Itu kalau nggak salah ada dalam Yohanes 17 ayat 10 ya. Bentar. Gini, kalau kita tanya, seperti yang Mas katakan tadi, kok kayak nggak ada kerjasamanya gitu loh. Seolah-olah kata kerjasama kan. Coba silakan kita kaji dulu. Sebenarnya apakah itu kata Yesus atau karang-karangan orang Kristen? Anda bisa baca itu dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19. Dikatakan segala kuasa baik langit dan bumi telah dilimpahkan kepadaku. Jadi maknanya itu adalah lordship, di mana lordship-nya sang Allah itu diberikan juga kepada sang anak. Tetapi bukan berarti ketika diberikan itu Bapa tidak memiliki posisi sebagai sang Tuhan atau apa ya dalam bahasa Arab Robina ya. Tapi Anda bisa baca dalam Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi kalau Yohanes 17 ayat 10 komparasikan Matius 28 ayat 19 akan sangat jelas di mana ketika Kristus telah memberikan penebusan. Karena apa? Karena dalam konsep kekristenan itu manusia dalam Kejadian 1 ayat 27 diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan gambar dan rupa Allah itu dalam arti mereka akan hidup kekal seperti Allah. Maaf, tanda kutip seperti Allah. Bukan berarti dia disembah. Apa yang seperti Allah itu? Dapat di 1 Petrus 2 ayat 14 dikatakan kita akan mengambil kodrat ilahi. Apa kodrat ilahi itu? Kekal. Tidak memiliki hawa nafsu. Tidak memiliki dosa asal. Tidak memiliki dosa. Anggaplah seperti itu. Karena yang itu hanya didapatkan oleh Allah sendiri. Jadi kita akan mengambil sifat-sifat Allah, tapi tidak mengatakan kita menjadi Allah atau mengambil esensi Allah. Maka itulah Kristus diutus
Kristus diutus dalam Yohanes 1 ayat 14 itu, firman menjadi manusia dan diam tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Sehingga nantinya ketika Kristus sebelum disalib, dia akan mengatakan bahwa yang saya katakan tadi, Yohanes 17 ayat 10 itu. Lalu ketika Kristus diberikan posisi sebagai Tuhan, anggaplah katakan seperti itu, tetapi apakah Bapa tidak memiliki sifat Tuhan itu sendiri? Enggak lah. Karena Kristus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Kristus. Yohanes 10 ayat 30. Dan Yohanes 14 ayat berapa itu? 14 ayat 10 atau berapa itu saya lupa. Tapi yang saya ingat Yohanes 10 ayat 30. Dan apakah posisi Roh Kudus tidak memiliki ketuhanan? Enggak lah. Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan roh yang keluar dalam diri Bapa. Sebelum roh Allah itu bersemayam dalam sang murid, dia berada dalam diri Bapa. Mereka menyembah Kristus, menyembah Bapa di dalam nama Kristus. Itu kalau nggak salah Yohanes 17 ayat 11 ya. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, ini dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti otoritas keilahian dan ketuhanan Allah Bapa dilimpahkan kepada Yesus. Kaitkan lagi dengan 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Dikatakan di situ, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang berasal dari sumber segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Apakah Bapa tidak memiliki ketuhanannya lagi? Enggak lah. Karena dalam Yohanes 10:30, aku di dalam Bapa. Berarti kalau kita menyembah Yesus, kita akan menyembah Sang Bapa itu sendiri. Itu bagi saya. Ya. Silakan yang mau nangkapin silakan. Ya, penjelasan si Abdul Masih udah cukup, maksudnya udah cukup awal ya, awal. Nah kalau mau penjelasan lagi sih panjang tentang Tritunggal ya. Iya, bahkan minta maaf, saya sampai sekarang itu masih sempat rancu pemikirannya kalau kita mengakui Al-Qur'anul Karim itu kalamullah yang qoimah bidati ta'ala itu kan kalau dia memang kodim, apakah kita akan menyetarakan dia dalam pengertian sembahan? Ya. Saya tahu sih dalam Al-Ibanah, minta maaf, sorry. Kitab Al-Ibanah itu halaman 28 dikatakan Al-Quran bukan pencipta, tapi bukan juga ciptaan. Loh, kalau bukan pencipta, bukan juga ciptaan, ya minta maaf sekali lagi. Apakah ini tidak jatuh pemikiran filsafat Yunani yang namanya dualisme atau pemikiran Philo yang mengatakan Deus Theros? Terima kasih. Ya, bukan dualisme, tapi bagian daripada pencipta. Bagian daripada. Iya. Tapi gua sama Abu Nawas, bagian dari pencipta itu ciptaan dong. Bagi pencipta, bagiannya menjadi satu kesatuan lah. Karena itu kuasanya, berupa kuasa. Ya, berarti lu juga setuju ya yang tadi pembahasan si Dava ya. Iya, kalau dari kemarin, Bang. Iya, dari abang kemarin. ini, gimana? Ya cuma yang jadi masalah jika seumpamanya gini kan, Yesus itu kan hakim tuh, ya kan? Iya. Kita bicara sederhana dulu. Yesus itu hakim yang akan menghakimi orang-orang. Terus buat apa? Kalau memang dia sebagai kekuasaan langit dan bumi itu diserahkan kepada kekuasaan bumi diserahkan kepada Yesus itu, buat apa dia capek-capek untuk berkorban darah? Buat apa dia capek-capek berkorban darah? Iya, berkorban ini. Iya, pernah nggak baca hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa selamat karena amal solehnya, tetapi karena penebusan yang diberikan oleh Allah. Itu saya belum tahu nomornya berapa, tapi pernah dikutip. Pernah nggak dengar? Michael mungkin tahu kali Michael hadisnya. Gue sih sering dengar ya. Iya, itu kalau itu sih aku ambil dari kutipan buku Bambang Nursena, cuma nggak dikasih nomornya. Jadi saya juga pernah dengar itu yang seperti itu. Karena Nabi sendiri pun tidak menjamin dirinya pada saat dia berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Tidak menjamin dirinya, tetapi ya itu kan panjang itu, teman-teman Kristen sering memotong yang panjangnya itu, tapi oleh berkat Allah lah yang menjadikannya ke surga. Nah, itu kan panjang itu ayatnya, cuma teman-teman Kristen sampai dia potong sampai di sini aja, dia tidak menjamin dirinya masuk surga,
Tapi ada Itu- panjangnya itu. Saya Mas, lupa juga berapa. Maaf Mas, tapi itu bukan kami yang menyatakan. Profesor Dr. Qurai Shihab lah yang menyatakan seperti itu. Ya Dan ada itu filmnya. pernah diprotes oleh saudara Islam. Jadi jangan salahkan kami dulu, gitu loh. Itu saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Iya. Tapi Iya, yang menyalahkan adalah memotong yang sesuatu yang panjang kan ibaratnya. Nanti kalau ada basma pasti dilempar juga. Kamu juga suka motong-motong. Kan gitu. Ya, tapi intinya kan sebenarnya dari dia bilang berbicara dengan sahabatnya itu, intinya Muhammad itu memperlihatkan bahwa Tuhan itu adil. Ya, hanya orang bertakwa dan orang yang selain orang bertakwa juga Allah akan menetapkan orang-orang yang dia sukai untuk masuk. Nah, bagaimana cara Allah untuk menyukai orang-orang itu akan ditetapkan menjadi surga? Yaitu dengan mengikuti segala perintahnya kan. Nah, disitulah penetapannya. Makanya Nabi Muhammad pada saat berbicara dengan teman-temannya itu mengatakan bahwa saya sendiri pun saya nggak tahu mau masuk surga apa masuk neraka. Tetapi ya dengan berkadat ajarannya ya kita bisa yakin bahwa beliau udah bisa masuk surga. Kenapa? Karena dalam Tuhan itu tidak membeda-bedakan manusia kecuali dengan ketakwaannya. Ketakwaan seperti apa? Ketakwaannya menjalankan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Itu yang bahasa simpel yang saya pakai di situ. Iya. Sebenarnya kalau kita ingin mengatakan bahwa ya saya tahu sih pemahaman Islam itu kan antara amal soleh atau perbuatan baik dapat menjamin mereka untuk yang namanya timbangan yaumul mizan ya kalau saya nggak salah, di mana nanti di mana kepada Allah ditimbang yang mana yang berat itulah nantinya modal dia untuk bisa masuk surga. Tapi kan kalau dalam pemahaman Islam sekalipun itu yang diperkuat, sekalipun amal soleh yang diperkuat, saya pernah membaca dalam bukunya Akikoh, Fatimah itu dikatakan ketika Nabi Muhammad menyembelih sang domba, itu darahnya itu katanya menebus darahmu, bulunya menebus rambutmu, dan dagingnya menebus dagingmu. Lah kalau seandainya rahmatnya Fatimah bisa ditimbang, ya kenapa harus ada namanya Akikoh gitu loh. Jadi itu yang tadi tadi hadis itu yang tadi si Adi bilang itu kayaknya mirip-mirip ayat-ayat Alkitab ya. Iya, bilang saya lagi ngambil Alkitab ini. Kalau gereja Protestan namanya ini apa nih? Sola Gracia. Coba kasih ayat yang di itu keselamatan apa tuh? Wah, itu dari pihak pendeta lah. Saya kan bukan pendeta di sini. Enggak alamatnya. Alamatnya. Ayatnya. JNE ada Bang. Keselamatan karunia tuh. Coba lihat. Kalau gue nggak Itulah spirit. Jadi mengatakan bahwa spirit ini enggak lo baca dulu nih ayatnya mirip apa enggak nih. Coba Michael. Coba bentar ya ayatnya. Keselamatan ya. Terus bukan. Nah, ini nih. Oh, bukan. Terlalu banyak bukan. Kasih karunia. Coba ketik kasih karunia. Ya. Bukan. Bentar. Cari dulu Bang. Halo, yang lain bisa nambahin. Teman-teman yang lain dari Muslim atau dari Kristen bisa nambahin. Oke, saya sedikit menanggapi nih mengenai hadis ini ya. Iya. Yang Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah SAW, amal seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Menurut saya sih itu ya benar-benar aja kalau menurut saya. Bahwasannya amal sebanyak apapun, sedikit apapun, itu tidak menjamin seseorang masuk surga sebenarnya. Bahkan ada orang yang amalnya banyak, ujuk-ujuk masuk neraka. Ada juga orang yang amalnya sedikit, ujuk-ujuk masuk surga. Karena itu adalah keridhaan Allah. Nah, jika Allah menimbang seseorang dengan amal, maka batalah maha kuasanya Allah. Kenapa? Karena tidak kuasa melawan amal manusia. Keputusannya Allah itu berarti berdasarkan amal manusia. Jadi menurut saya benar-benar saja jika dikatakan amal seseorang itu tidak menjamin 100%
orang itu akan masuk surga. Karena surga dan neraka itu merupakan keridhaan dari Allah itu sendiri. Dari Allah itu sendiri. Efesus 2. Itu saya tanggapannya sih. Efesus 2 iya, Dava. Jadi Ya. mau dinin Efesus 2 ayat 8. Syahid Asadu bisa nambahin mungkin atau Asma Kambu. Coba Michael, share Michael, Efesus 2 ayat 8. Mikael. Itu betul-betul mirip. Sebab kasih karunia. Nah, betul. Coba baca, gua Adi. Oh ya. Saya baca mana? Tuh, ayat 8. Mana suaranya? Sebab kasih karunia baru keluar, Bang. Baru keluar ini screenshot. Oh iya. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah, Artinya jadi, jangan sombong. Gitu. bukan itunya. Jadi berapapun lo beramal baik, mau segede gunung kek, mau segede apa, itu nggak pernah menyelamatkan. Gitu. Iya, Jadi ayat ini kenapa diselamatkan? Karena iman. Iman percaya, ya kalau di Kristen kan iman percaya kepada Yesus ya. Nah, begitu percaya sama Yesus, mau nggak mau kita nggak mungkin berbuat kejahatan ya. Nggak berbuat jahat sama tetangga, nggak berbuat jahat sama teman gitu. Jadi ada hubungannya. Tetapi kalau berbuat baik aja nggak beriman, ya sesuai ayat itu ya nggak selamat ya. Itu aja sih yang gue mau tambahin. Jadi sesuai dengan mirip-mirip sama yang hadis tadi, yang Muhammad mirip. Nggak ini. Bahkan itu, maaf ini gelap ya, maksudnya gelap ya. Putus-putus kok. Ini gelap. Tapi kebaca. Oke. Di situ dikatakan rahmat dan tebusannya. Mungkin saudara Muslim bisa membaca yang bahasa Arabnya. Tapi kutipan ini, minta maaf, bukan orang Kristen yang menambah-nambah dan mengurangi. Quraisy Shihab sendiri pernah mengutip hadis ini, walaupun sempat ditentang kan bahwa Nabi Muhammad gara-gara beliau mengutip hadis ini, dia menyimpulkan Nabi Muhammad belum ada di surga sekarang. Jadi ya minta maaf, bukan Kristen yang mengutip itu sebelum kami. Tapi itu udah banyak terjemahan kok yang lain, bukan tebusannya juga. Tebusan dalam bahasa Arab apa? Kafarat kan? Ya, coba lihat ya kita cari dulu di situ. Bukan tebusan sih yang pernah saya baca dan sering kok dilempar sama bubuhan di Jom ini kok. Tapi bukan tebusan, baru kali ini saya lihat di tebusan. Dava setuju nggak Dava? Dava setuju nggak? Sering dibahas kok di Jom ini. Masalah hadis itu. Kita yakin juga kalau tebusan ya. Berarti orang yang berpengaruh itu dapat menyelamatkan orang ya gitu ya. Bahkan Al-Maidah 5:45 itu ada kafarat loh. Walaupun konteksnya manusia menebus manusia. Kalau saya lebih setuju syafaat sih. Dava setuju nggak kalau amal perbuatan baik kagak selamat? Maksudnya bukan nggak selamat tapi nggak menjamin. Nggak menjamin. Setuju nggak? Setuju. Oke lah. 100%. Karena yang tadi saya katakan tadi, kalau misalnya memang amal banyak, misalnya kayak kalau di game itu kan XP lah, misalnya banyak-banyakan XP akan mendapatkan surga, itu membatalkan maha kuasanya Allah itu sendiri. Karena tidak kuasa, karena tidak kuasa melawan amal manusia. Jadi kayak approve aja, wah amalnya banyak nih, ya udah masuk. Berarti sesuai nggak dengan timbangan yang itu salah satu ini Bang. Ibaratnya kalau kita mau jadi situ harus ke level ini dulu, berarti level amal dulu. Nanti kan sebagai pertimbangan Tuhan untuk itu dan terjadinya. Lagi-lagi nanti keridoan, ujung-ujungnya keridoan ya. Jadi kita mencari ridho ya, beramal baik aja dulu. Mau diterima apa enggak tergantung Tuhan. Kan gitu. Kalau menurut saya timbangan itu, kalau saya sih mengartikan timbangan itu sebagai kolektor, pengoleksian dari amal-amal kita, menunjukkan amal buruk kita, amal baik kita. Nah nanti ujung-ujungnya tetap ridhoan Allah itu sendiri nanti. Gimana kita masuk surga atau tidaknya. Gitu.
Ya itu bisa aja gini, bisa aja kita artikan bahwa hadis ini mencerminkan bahwa ya walaupun kamu sebagai ulama besar walaupun ini jangan berhenti untuk berbuat baik, untuk mencari amal karena belum tentu juga amal yang kamu kira baik itu akan menyelamatkan kamu masuk surga. Benar. Tapi di situ nggak ada ini. Kalau di Kristen kan jelas ya tadi. Kamu selamat karena kasih karunia oleh iman. Nah, Oleh iman. Iman di Kristen kan sama Yesus Kristus ya. Hmm. Nah, taat gitu. Kalau di Islam situ nggak ada jelas ya. Taat Ya, kepada Allah. Mana ayat nggak itu ada di aja. hadisnya. Iya. iman Allah itu akan membawa orang pada surga. Banyak ayatnya. Enggak, maksud saya di hadis tadi nggak ada gitu. Artinya amal perbuatan baik kan belum tentu ya. Nah, itu nggak dijelaskan. Jadi apa nih? Cuma katanya cuma berkat dari Allah doang. Iya, karena Jadi gini lah Pak. selain Muslim bisa dong ya. Ya, amal secara kita kan manusia, belum tahu ini. Tapi amal secara harfiah manusia itu adalah selalu berbuat baik. Padahal kita secara secara realitas melihat orang-orang baik, melihat orang-orang pada baik semua, tapi kita nggak tahu apa niatnya itu, apa niat dia dari beramal itu. Nah, ini hadis ini menyatakan jangan terlalu sombong untuk apalagi kau berbuat baik gitu loh. Ibaratnya tergantung dari niatan kamu sebenarnya, karena niat sendiri itu ya sesungguhnya Allah yang tahu, makanya gitu yang diridhoi oleh Allah. Jadi ada beberapa fase di mana tahapan apa itu amal, karena ini menunjukkan suatu konteks supaya kita jangan berhenti untuk berbuat baik. Jangan sampai mengira dirimu terlalu baik, kamu merasa seolah-olah sudah masuk surga. Nah, itu pembahasan, saya kira konteks yang harus kita ambil, pelajaran pemahaman yang harus kita ambil dari ayat tersebut. Ya. Karena amal ibadah aja, amal ibadah sebanyak apapun yang kamu lakukan, ya kan? Amal sebanyak apapun dia tidak menjamin kamu masuk surga. Iya. Tapi itu pemikiran lo, Adi. Pemikiran lo begitu sama si Dafa. Iyalah. Nah, yang lain belum tentu. Ya, makanya disuruh berbuat baik lah. Nanti suatu saat kamu nyampe juga. Setiap kamu berbuat baik, selalu membiasakan buat baik yang dulunya awalnya cuma dilihat untuk jadi anggota dewan kah, mau jadi presiden kah, berbuat baik aja terus. Suatu saat nanti karena terbiasa, kita udah ikhlas dengan perbuatan baik kita. Tapi jangan sampai kita berbuat baik, kita cuma pengen dilihat. Karena niat itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi inti dari pembicaraan dari pertama ya, kalau gue nangkep, filsafat tentang filsafat itu bisa ini nih dikoneksiin sama sesuai dengan pemahaman agama masing-masing ya. Iya. Ya, Maka bisa diharmonisasi. Ya, setuju ya. Nah, kedua juga si Dafa ini, khususnya si Dafa sama si Adi ya, yang Muslim yang lain nggak tahu deh, setuju dengan pemahaman tentang Tritunggal, tentang hayat, kalam, sama ilmu. Itu diserupakan lah ya, tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuma, cuma tentang anak itu Dafa sama Adi kurang sepakat ya. Itu doang. Nah, 3, dualisme ciptaan dan pencipta, si Adi kurang ini ya, jawabannya kurang apa? Iya, karena gini, soalnya tadi Mas Adi bilang Al-Quran itu walaupun disebut kalamullah, dia memang bukan makhluk, tapi bukan juga dia sebagai Rob itu sendiri, atau dia sebagai ilah itu sendiri. Ya. Dia bagian enggak. Yang saya bilang tadi adalah bagian dari kekuasaan. Kekuasaan apa? Loh, firman itu adalah kuasa Tuhan. Ya kan? Ini maaf saya potong. Bagian kekuasaannya Tuhan itu di dalamnya Tuhan atau di luarnya Tuhan?
Iya, dia termasuk ibaratnya kekuasaan anggap pada ya sebuah daya, ya kalau kita ibaratnya gini, ada manusia yang super berarti dia punya kekuatan super dalam. Tapi bukan artinya kita tidak pernah melihat bahwa dia itu apa orang di dalamnya siapa enggak. Tapi dia menjadi satu lah. Masalahnya kan kalau kekuatan supernya manusia itu kan memiliki proses awalan. Tapi kalau dalam pemikiran Islam, ya anggap sajalah kau katakan baik itu 20 sifat itu dikatakan kekuatan supernya Allah itu sendiri, itu tidak memiliki awalan, Mas. Itulah yang dinamakan teman-teman Kristen bahwa satu yang jamak gitu loh. Ya, tapi dalam pengertian kita di Islam, jamaknya ini adalah kualitas. Kualitas itu apa? Kualitas itu berupa kekuasaan, ya kan gitu. Bukan berupa kuantitas dari banyaknya. Jadi jangan sampai kita berhitung, oh ada firman, ada Allah, jadi 2. Enggak. Tapi 20 sifat itu kan jumlah, Mas. Sampai 20 loh di itu kalau kita masukkan ke dalam bilangannya secara huruf. Itu seperti yang dikatakan Mas Dapa, satu kesatuan. Ya, yang saling mendukung satu sama lain. Dava lebih spesifik Dava ya. Hayat, kalam, sama ilmu itu Dava. Itu kan menjadi sebuah satu kesatuan, Pak. Bukan jamak yang Anda sering sebut bahwa itu menjadi 3, Pak. Tapi itu adalah kualitas dari tunggal itu sendiri. Kualitas dari sang tunggal itu sendiri. Ya minta maaf Mas, pada akhirnya apa yang dikemukakan Wasil bin Atta, Ta'atut al-Qudama itu tidak akan bisa lepas. Karena konsep Ta'atut al-Qudama itu kan yang dikemukakan oleh Wasil bin Atta, makanya dia menafikan sifat-sifat apalagi Al-Quran sebagai bagian sifat itu sendiri. Ya mungkin pemikirannya bahwa sifat itu dijadikan sebuah bilangan, sebuah kuantitas. Kuantitas, kualitas. 20 sifat bukan kuantitas, bukan kualitas. Gimana ya? Enggak. Kita maksudnya gini, kita berbicara bahwa ya kita berbicara tahu gitu ya kan. Kan rata-rata teman-teman hantamnya di ehad. Ehad itu jamak, tunggal ya jamak kan. Teman-teman. Tapi kita ya jamaknya apa dulu? Kalau Anda melihatnya sebagai jamak kuantitas, artinya banyaknya apa ya? Bisa dibilang, bilangan menjadi bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Iya. Itu kuantitas kan? Iya. Tapi kualitas itu seperti apa? Iya. Tapi masalahnya gini, Mas. Kalau memang itu berkaitan antara kuantitas dan kualitas, saya masih belum bisa ngambil summary-nya ya. Tapi kalau seandainya dikatakan bagian dari 20 sifat itu dia bukan bilangan, kan dalam pemikirannya Imam Maturidi sendiri kan sifat itu kan dibedakan dengan zat. Kalau yang sesuatu yang dibedakan dengan zat, sesuatu yang dibedakan dengan sesuatu yang lain, itu kan memiliki jumlah atau nominal. Dan terlebih lagi, kan tadi sudah saya katakan, sifat-sifat itu berdiri sendiri, yamu binafsihi, seperti yang dikutip oleh Ibnu Rushd. Jadi gimana ya, kalau dikatakan bukan bilangan, tetap juga bilangan. Karena dibedakan. Karena zat itu dibedakan dengan sifat-sifat itu. Oke, saya lanjut Bang, dapat. Yang dimasuk Bung Abu Nawas ini kan kualitas. Nah, kualitas itu apa? Ketika kuantitas itu saling bekerja sama, saling bersatu, berkaitan dan setara, tidak ada hierarkis, yaitu kualitas. Nah, kualitas itu akan batal menjadi kuantitas ketika kualitas itu terpisah, ya. Atau kualitas itu menjadi suatu hierarkis, maka kualitas itu akan batal dan menjadi kuantitas. Dan saya melihat dalam Tritunggal Kristen ini, terutama Matius ayat 28, itu membuat kualitas Tritunggal menjadi kuantitas karena ada yang diberi dan ada yang memberi, dan itu memisahkan menurut saya. Dan kualitas dari Tritunggal itu tidak sempurna. Yang awal tadi kita membayangkan Tritunggal itu adalah suatu kualitas dan ada kata diberi, itu membatalkan. Kalau Dava, kalau kalam diutus apa enggak sih? Kalau kalam diutus apa enggak sih?
Kalam itu kalau saya mengartikan Yesus itu juga membawa kalam ya. Diutus juga nabi, semua nabi juga membawa kalam. Dan saya juga mengartikan firman Tuhan menjadi manusia itu sebenarnya bukan teks secara lahiriah. Enggak, Tapi Dava, jangan manjang dulu. Menurut Dava, di Islam itu kalam diutus apa enggak? Kalam itu ada, maksud apa ya, bentuk manifestasi. Saya juga sulit juga ya merangkai katanya itu seperti apa, tapi saya lebih mudah mengatakan bentuk manifestasi dari maha taunya itu sendiri. Ya termasuk sifatiah lah ya. Nah, kalau kalam kagak diutus, itu gimana penyampaiannya terhadap manusia? Ya lewat sih pertanyaannya Bang Ion ini maksudnya apa? Maksud Bang Ion ini kalam itu apa gitu loh? Iya kan kalam kan menurut Kalam kan itu kan vila. perkataan. Ya, perkataan itu Perkataan Tuhan. ya Ya kan? diutus apa enggak? Iya, perkataan Tuhan itu dibawa malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Ya, Itu itu menjadi firman ya, namanya. diutus Nah, apa enggak tuh? iya, melalui malaikat Jibril diutusnya. Melalui ama diutus beda apa sama? Ya kalau diutus dengan di apa ya dikompetkan dengan pernyataan pendapat ya beda lah Bang. Ya. Melalui ama diutus beda. Ya beda lah. Disampaikan. Nah, disampaikan kalau diutus disampaikan nggak artinya? Ya diutus itu adalah perwakilan Bang. Kalau disampaikan bukan? Kalau disampaikan cuma menyampaikan aja Bang. Iya, bukan perwakilan itu namanya. Ya perwakilannya malaikat Jibril Bang. Iya, maka Jibril memberitahu ya sebagian pengetahuan dari. Iya, itu artinya sama dengan diutus. Kalau secara langsung itu kagak mungkin bisa. Dan itu bagian yang disampaikan enggak secara keseluruhan. Jadi kalau selama kalam ya, kalam Allah tadi kata-kata apa Allah itu kan disampaikan oleh Jibril. Berarti yang jadi utusan siapa? Iya, ibaratnya malaikat Jibril ini sebagai penyampai aja Muhammad bahwa Muhammad kamu mau diutus jadi nabi gitu. Kamu harus nyebarin berita-berita ini. Kamu harus nyebarin perintah-perintah Tuhan ini. Ya gitu. Itu artinya kalam diutus kan? Loh, kok kalam diutus? Yang diutus itu Nabi Muhammad melalui kalamullah. Kalamullah itu adalah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi kalau dibilang seperti itu, kalam itu utusan ya lucu juga. Kalau kalam itu bukan utusan, berarti langsung dong ya? Maksudnya gimana? Utusan itu adalah perwakilan Tuhan di bumi. Ingat itu. Jadi Nabi Isa Al-Masih pun atau Rasul Isa Al-Masih pun itu menjadi perwakilan untuk menyampaikan kalamullah di bumi. Ya gitu. Jadi utusannya di sini ada ini agak sama. Lebih hebat mana utusannya Kristen sama Islam? Ya hebatan Islam karena kalau mencari utusan ya Yesus saja gini. Kristen, Yesus saja cuma 3 tahun dia menyebarkan, ibaratnya setelah dia ini kan, habis itu dia meninggal. Cuma kualitasnya dong. Kalau di Kristen yang namanya utusan ya, firman keluar dari Bapa itu langsung itu, ya. Kagak pakai malaikat, nggak pakai siapa. Firman keluar dari Bapa. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Itu intinya. Jadi begitu dia jadi manusia, Yesus, nah dia nggak perlu penyampaian siapa-siapa lagi. Jadi secara langsung itu firman keluar.
firman Bisa jadi saya samakan dengan Lugat Tambunan dong, yang merasa dapat wahyu kayak gitu. Dapat wahyu dari mana? Lugat Tambunan ngomong dia nabi yang ke-26 kayaknya. Bersaing dengan Paul Joseph Sang. Gitu. Oh, itu sih beda lah. Semua juga bisa ngaku-ngaku. Nah, intinya kan bisa ngaku-ngaku gitu loh. Maksud saya seperti itu. Kalau Eden juga bisa. Tapi kan kita konfirmasiin tentang yang tadi itu kalam dengan firman ya. Kalau Kristen lebih hebat dong. Ya gini, kalau saya lebih bertanya seperti ini. Apakah Tuhan menjadi manusia ini menyampaikan 100% pengetahuan Bapa itu? Jelas. Ayat-ayatnya banyak kok. Tapi tidak tahu kiamat. Berarti tidak 100% dong, Pak. Coba sebutin bahwa Yesus nggak menyebutin aku nggak tahu hari kiamat. Bukan aku nggak tahu berapa hari kiamat itu kapan. Gitu loh. Nah iya ayatnya. Kalau dia tahu, kalau masalah kiamat dia pasti ngerti. Dia pasti tahu akan terjadi dari kiamat. Tapi sebenarnya gini. Ya, kalau dikatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat karena memandang kemanusiaan Kristus yang adalah perwakilan. Kalau dalam konsep Yudaisme itu kan Sang Kristus itu diumpamakan sang anak dan Bapa itu diumpamakan sang Bapa yang akan mempersatukan umat dengan sang anak, sama seperti pemikiran Yudaisme di mana Bapa itu mewakili sang anak itu ketika anak yang umpamakan tidak tahu untuk mencari mempelai kepada sang anak. Jadi itu adalah pengertian paralelisme pertama. Kedua, kalau seandainya ingin mengutip perkataan Yesus bahwa tentang masalah pada hari itu tidak ada yang tahu, anak pun tidak kecuali Bapa. Itu kan yang menjadi konteksnya. Kalau dalam pemahaman Kristen ini jelas juga dipenyampaikan oleh Romo Daniel bahwa pengertian tidak tahu itu karena para murid itu kan diberi didikan supaya mereka bisa melatih iman mereka tanpa nanti memaksa guru tolong beritahukan kami, sehingga mereka tidak ada yang namanya untuk kesempatan bagaimana cara mengoreksi diri mereka di mana akhir zaman akan datang nanti. Itu makna konteksnya. Dan ketiga, kalau seandainya saudara Muslim ingin mengutip di mana ayat-ayat kemanusiaan Kristus ketika waktu dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tidak mengetahui akhir zaman, saya juga bisa mengutip Zukruf ayat 3, saya mengutip Hud ayat 1 untuk membuktikan di mana Al-Qur'anul Karim itu otoritasnya makhluk dan itu dipakai Khalifah Al-Ma'mun. Jadi jangan hanya mengutip satu ayat saja, kutiplah keseluruhan ayat. Begitu juga saudara ketika saya mengutip ayat-ayat yang menunjukkan kalam lafadznya Al-Qur'an, jangan hanya menggunakan 2, 3, 4 ayat, tapi gunakan ayat-ayat lain. Itu. Udah cukup ya, ngerti. Kan tadi gini 100% kata Bang Tio 100% ilmu Tuhan diturunkan. Jadi kita tanya lah. Iya kan? Kan 100% nih, berarti nggak ada lagi yang disembunyikan. Ya toh? 100% itu ada artinya full. Jadi semua pertanyaan pun pasti pasti akan bisa dijawab. Kalau kita lepas konteks sih akan mengacu kepada yang namanya teologumena seperti yang Mas katakan tadi. Nah, kalau 100% itu seperti apa? Kalau masih ada yang tersisa berarti bukan 100%. Nah, konteks dari pertanyaan itulah ibaratnya kita menerima 100% terima wah. Hebat nih. Kalau masih ada kekurangan, saya juga bisa membayangkan seperti ini ya. Kalau memang Al-Quran itu kalam nafsinya Allah, yang 100% juga kalam Allah, bahkan dikatakan sepenuh-penuhnya kalam Allah, yang kodim itu sendiri. Tapi kalau kita pelajari tentang naskah-naskah Al-Quran kan, Ibnu Mas'ud berbeda tentang bagaimana baik itu qiraat, baik pun juga bagaimanapun penulisannya dengan Ubay bin Ka'ab, dengan juga tulisannya Zaid bin Sabit. Saya rasa itu pun juga sejajar ketika Anda mengutip tentang masalah seolah-olah Yesus itu tidak 100% keilahannya dinampakkan. Bagi Kristen itu sudah dijawab kok dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8 yang dalam kesetaraannya kesetaraannya dengan Allah itu tidak dinampakkan. Tapi kan di Al-Qur'an sendiri kita tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah seluruh pengetahuan. Karena Tuhan sendiri dalam Al-Qur'an mengatakan tidak semua yang kamu lihat itu ya kamu ketahui, ada sesuatu rahasia yang
Tuhan belum berikan dalam Al-Quran. Untuk itu carilah, ya kan? Cari apa Karena Tuhan tadi? selalu, ya kita akan selalu mencari yang terbaik, ibaratnya kan. Nah, ini Adi, pemahaman lo tentang Yesus. Lain, maksudnya kayak gini, kita disuruh itu berpengetahuan, mencari ilmu. Karena semua di Al-Quran itu tidak semuanya diturunkan adalah ilmu Adi, Tuhan. pemahaman lo tentang 100% firman yang Yesus sampaikan, maksud lo semua-muanya, ya. Iya, kan sampai bilang tadi 100%. Nah, iya, gue yang bilang 100%. Nah, tetapi apa yang disampaikan Bapa 100% ya, itu emang udah disampaikan kepada Yesus, kepada kita, kepada manusia firman-Nya. Jadi bukannya 100% secara apa? Secara keseluruhan ya, tetapi 100% apa yang Yesus katakan itu emang firman-Nya Bapa. Gitu loh. Katanya tadi keseluruhan, seluruh ilmu kalamnya Bapak diturunkan 100%. Tarik Emang dulu itu. Firman yang disampaikan. Tarik dulu. Firman yang disampaikan. Gitu. Berarti kalau ilmu yang sebenarnya disampaikan kepada Al-Quran juga tentang surah Haf dan surah Hajj yang tidak ada dalam Al-Quran bukan 100% ya. Sedangkan yang minta maaf, Buya Yahya mengatakan Al-Quran itu sepenuh-penuhnya kalamullah. Nah, itu kalau mau ini Adi. Ya kalau kalamullah kan sama dengan kita, tidak seluruhnya menyampaikan ibaratnya kan itu. Ya masalahnya gini Mas, kalau Anda baca kitab Al-Ibanah itu, suatu pembicaraan yang dilontarkan kepada suatu benda, bukan berarti suatu benda itu mengambil seluruhnya tentang bagian kalamullah. Coba saya cari dulu, itu ada enggak dalam kitab Al-Ibanah? Bentar. Kadang ada yang udah saya tampilkan di Facebook. Banyak. Kalau alif lam mim itu banyak yang ngartikan tapi berbeda-beda pendapat. Mana ya? Nah, itu kan sebuah alif lam mim itu adalah sebuah rahasia Tuhan yang tidak diberikan kepada siapapun. Nih, berbicara artinya melontarkan ucapan, tidak mungkin ucapan si pembicara menyatu dengan selainnya. Dan juga tidak mungkin ucapan si pembicara itu diciptakan pada selain si pembicara. Memang nggak pusing pemikirannya seperti ini. Tetapi kalau dikatakan bahwa Mas tadi kita adalah penyampainya kalamullah, seolah-olah sepenuhnya dalam pikiran otak kita itu adalah bagian kalamullah itu sendiri. Kenapa Imam Asy'ari mengatakan seperti ini? Berbicara artinya melontarkan ucapan, tidak mungkin ucapan si pembicara menyatu dengan selainnya. Berarti saya bisa menafsirkan kalamnya Allah itu tidak bisa menyatu dengan pikiran saya. Mumet juga kan? Artinya bicara artinya melontarkan ucapan, tidak mungkin ucapan si pembicara menyatu dengan selainnya. Adi, ini kan selainnya bisa diartikan apa nih? Adi, artinya lo nggak percaya kalau Quran itu firman Allah 100%. Firman sebagai firman, perkataan Allah 100%. Tapi untuk ilmu Allah itu tidak 100% di dalam Al-Quran. Yang lo tanyain nama gue apa? Firman apa tadi? Loh, tadi ilmu lu sampai Abang ini nyampaikan bahwa ilmu Allah itu sudah diturunkan 100%. Nah, seandainya firmannya itu 100%. Orang gue bilang firman kok tadi. Mana kalam. Terakhir kan ada rekamannya loh ya. Ada rekamannya. Gue bilang kan terakhir firman. Kan firman yang keluar dari Bapa. Gimana? Ya udah. Kalau ilmu kan tadi diselaraskan dengan Roh Kudus. Aduh. Gimana? Tadi barusan Tritunggal. Makanya saya tanya Bang tadi, saya kembalikan lagi tadi itu. Karena semua kalam Allah itu katanya diberikan 100%. Ya emang udah diberikan kok. Gimana sih 100% Adi? Ilmu berarti ilmu Tuhan sudah diberikan 100%. Makanya saya tanya, kenapa dia tidak bisa tahu kapan dia betul? Yang telah disampaikan kalam ilmu, semua kalam kan namanya kalam tadi. Iya kan kalam firman. Kalau gue sih firman ya. Apa yang disampaikan firman itu cuma sebagian daripada kalam. Artinya Yesus itu menyampaikan nggak keseluruhan kepada para murid, kan dibilang. Kalau dia akan menyampaikan semua, nggak cukuplah tulisan ini. Oh ya, dalam Yohanes 20 itu. Iya kan? Iya. Makanya nanti akan ada penolong yang menolong kamu kepada seluruh kebenaran.
Kembali lagi kita ke itu Parakletos, Pak. Roh Parakletos Kudus. itu artinya apa, Pak? Kalau Ya gitu. itu ilmu Allah. Wah, enggak. Kalau Parakletos di dalam Yunani adalah seseorang Iya. Cocok Ya, logi. seseorang yang Udah menjadi mulai. penolong. Enggak, Udah mulai seseorang yang cocok menjadi logi penolong. nih. Loh, Saya enggak. tahu. Iya, iya, Tapi iya. pertanyaannya, kalau memang itu seseorang, tunjukkan kepada saya menggunakan uterus parakleton. Kalau itu Nah, uterus parakleton, silakan mengatakan itu kepada Nabi Muhammad. Saya tahu itu Iya. Anda Iya, ke Saya situ enggak, larinya. saya belum Enggak, udah ke situ tarik Adi ke Muhammad larinya ya. gimana Anda, sih? Anda mengatakan seorang loh. Anda mengatakan seorang loh. Loh, coba buka di nas di sabda Kristen itu. Parakletos itu menurut Yunani itu apa? Secara Iya, harfiahnya. lo bukan dong sering SS aja apa? Kejauhan, Bang. Banyak betul, sudah, Bang. Ya, Benar, saya tak alasan lihat. aja kan nih, alasan aja nih. Kan ada parakletos. Kita buka di sabda Orekon. Iya, Masalah buka. parakletos. Parakletos itu apa? Seseorang, bukan. Buka. Ini Udah kan ya. Ada dua hayat di situ, kan. Karena Isa sendiri di bawahnya mengatakan bahwa dia akan pergi sebelum sang penolong ini tidak akan datang sebelum Yesus pergi. Dunia tidak mengenal dia. Muhammad Coba dikenal dibuka nggak? sih. Ya tidak dikenal di bangsa Yahudi karena orang Yahudi tahunya gitu. Kan gitu, Bang. Dunia loh. Dunia loh, bukan Yahudi loh. Ini Dunia loh. dunia loh. Gimana sih Adi? Di awal kan tahu kan pada saat nurunkannya. Dunia. Coba cari dulu, coba buka dulu. Parakletos masalah Yunani. Kita buka harfiahnya seperti apa. Maaf Mas, jangan hanya terkait dengan parakletosnya ya, tapi alon parakletonnya juga dikaitkan. Iya. Adi gue udah tahu deh di lo lari. Lo udah sering di Zoom sini. Enggak beda. Udah tahu. Coba lihat lagi, kita bahas lagi. Coba ya bahas tuh. Bahas. Ntar larinya lo kalau bilang tadi seseorang nanti dikonfirmasiin di kitab apa di Quran nanti Jibril, nanti lo heran lagi. Coba lihat, lo kan heran, kita heran. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Iya, kita Sebab dunia tidak melihat dia ya. Dulu ya. Sebab dunia tidak melihat dia. Kalau seseorang bisa melihat gak di? Ntar dulu, buka dulu lah. Cari deh tuh, lo baca dulu deh lah. Yohanes 16 coba deh kasih tahu. Kalau gue bilang lo cocok logi, emang tepat julukan lo di sama gue di. Cocok logi dari mana? Kita lihat dulu lah. Coba Yan. Apa tuh? Yohanes 16. Ayatnya ayat ke 12-13. Nah, itu apa tuh? Masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, tetapi harus sekarang kukatakan. Ini tuh harus di atasnya. Saya meminta kepada Bapa. Ya. Ayat di atasnya tuh. Yohanes. Bukan, ini tentang parakletos maksud saya. Iya, itu parakletos juga, Pak. Iya, ini tentang parakletos. Jadi fungsi parakletos itu apa? Sebagai apa seorang pribadinya itu? Kalau saya kan melihatnya dulu secara harfiah. Yaitu roh kebenaran. Iya. Parakletos secara harfiahnya apa, Pak? Iya, seorang pribadi. Seorang itu menunjuk pada pribadi. Seseorang kan? Bukan seseorang. Iya, makna dari orang. Seorang pribadi itu apa berupa roh atau apa, Pak? Iya, pribadi, bukan masalah rohnya, tapi pengertian seorang itu kan menunjuk pada pribadinya. Kalau mengatakan bahwa itu juga rohnya apa Yesus juga yang Halo? Lah, kok hilang? Mana? Oh, Adi. Dava, coba Dava, gimana Dava? Tanggapannya Dava? Ya, mana ini sekolah? Saya ngeliatnya udah lari jauh sih. Ya. Tadi tapi udah dijauh sih tadi sama Bung Han tadi. Kalau sebenarnya firman Tuhan itu sebagian daripada ilmu Tuhan itu sendiri kan? Iya, betul. Makanya dijelaskan oleh Yesus tuh di 16, 12, 13 kan?
Jadi yang meneruskan keseluruhan kebenaran itu adalah ilmu Allah itu sendiri diberikan, yang disebut roh kebenaran. Nah, itu menurut si Adi kan roh kebenaran itu seseorang ya. Ya kita udah tahu deh merujuk ke kemana gitu. Nah, menurut Dava gimana tuh Dava? Kalau kata Dr. Zakir Naik kan Nabi Muhammad ya. Kalau Dava, menurut Dava gimana tuh? Ya, kalau menurut saya apa yang disampaikan Yesus itu akan apa ya, ajaran itu akan disempurnakan oleh salah satu tokoh. Kalau saya mengartikan seperti itu. Iya, benar. Salah satu tokoh ya. Nah, tokoh Pribadi, itu ya betul. manusia ya. Manusia. Iya. Mas Dava, pengungkapan Parakletos itu tahu nggak, selain Dr. Zakir Naik yang paling tua itu siapa yang mengungkapkannya? Amat Dedat Tapi kalau saya dong gurunya. tidak terlalu membenarkan ya. Kalau dalam keyakinan saya, Muhammad itu memang penyempurna apa yang disampaikan Nabi Isa. Maaf Mas, saya tahu itu, nggak usah dibandingin dulu. Saya mau nanya tentang Parakletos. Parakletos atau yang disebut dengan Menahemna itu dalam konsep Islam itu sudah dikenal sebelum Zakir Naik atau sudah Zakir Naik? Dan siapa yang sudah mengungkapkan itu pertama kali? Tahu nggak? Ya, saya kurang tahu. Mungkin bisa dijelaskan nanti saya. Masa nggak tahu? Pernah baca Sirah Nabawiyah nggak? Apa? Pernah baca Sirah Nabawiyah nggak? Ibnu Hisham, jilid 1. Oh, saya belum sih. Jujur aja. Belum ya? Tapi kalau Mas baca di dalam jilid 1 itu, Ibnu Hisham yang menakwilkan dari Ibnu Ishaq, dia mengatakan bahwa Parakletos adalah Nabi Muhammad atau yang Menahemna itu dalam bahasa Suryani. Iya. Itu ada Nabi Muhammad itu dikutip dari Injil Yohana Al-Hawari. Makanya saya pikir ini ada dua konsekuensi. Kalau Anda ingin mengatakan Parakletos, pertama tadi kan sudah dibantah ya. Seorang penolong itu juga tidak dapat dilihat. Itu bantahan kami. Kedua, kan saudara Muslim mengatakan Injil Yohanes itu karangan orang Yunani yang tidak pernah bertemu Yesus. Bahkan mungkin saja Dr. Zakir Naik mengakui hal yang sama. Injil Yohanes tidak pernah bertemu dengan Yesus. Anehnya, Ibnu Ishaq mengatakan penulis Injil ini adalah sang Hawariun. Jadi gimana ya? Kayak nggak sinkron lah pemikiran, ya minta maaf, tidak sinkron lah pemikiran saudara Muslim kalau mengutip sumber-sumber Kristen. Kan di hadisnya Ibnu Katsir juga sudah disebutkan nama-nama Hawariun itu kan. Nama-nama Hawariun ada? Iya, bahkan Paulus disebut. Simon jadi Samaon, terus si Yohanes, Yohana gitu. Mana tadi yang Parakletos? Terkeluar tadi. Jadi nyontek juga di situ, Adi. Apa nyontek apa? Parakletosnya tuh. Parakletos itu apa artinya? Arti harfiahnya apa? Gitu loh. Dapatnya dari situ juga. Lain itu juga di kidung-kidung banyak loh Bang. Tapi nanti aja itu dibahas. Iyalah, gue tahu lah. Pewaris ajaran Yesus itu sendiri kalau saya sih mengartikannya. Kenapa Dava? Iya, pewaris. Kalau saya mengartikannya Parakletos itu pewaris dari ajaran Yesus itu sendiri. Pewaris ya, iya. Tapi penerus. Sama kayak contohnya kalau dalam Islam kan ulama. Iya, gitu, tapi kalau merujuk sama tokoh seseorang atau tokoh yang manapun ya, itu kagak bisa dikonfirmasiin nih. Soalnya dunia tidak melihat dia loh. Kalau tokoh kan melihat, bisa dilihat ya. Ya. Maksudnya apa dulu, mana yang tadi anunya tadi? Itu ayatnya kan tadi, lo belaga nggak baca di. Lo enggak keluar Bang, tak keluar. Ya. Tadi. Keluar tadi. Tadi Yohanes berapa tuh? 14:6. Iya, lo baca lagi deh. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kalau dibilang tokoh seseorang ya. Nah itu berarti dia melihat dong, udah batal kita baca semua dulu. Iya, baca. Dijelasin itu sama Bambang Nursena itu. Itu kan diturunkan pada saat di zaman Yesus masih hidup. Ya. Muhammad belum lahir. Iya. Gitu. Nah, berarti belum dikenal di dunia kan? Tapi tidak. Ya, jadi bisa ditafsirkan orang pada zaman itu belum melihat. Ya, belum melihat. Aduh, kita jangan bawa-bawa Bambang dulu dah. Kita
Dibuka dulu dia sekrennya, dibuka dulu sekalian tadi, baru kita kupas tuntas di situ. Ya, Ya kan? waduh, ini sih kelasnya jauh lah sama kita nih. Coba. Karena saya belum masuk ke Nabi Muhammad, ini bukan ciri-ciri Nabi Muhammad. Bukan dulu yang tadi. Udah jangan belaga-belaga deh, Di. Lu Enggak, larinya saya mau enggak ke situ. belaga, Bang. Lu larinya ke situ deh. Kenapa host lari sama host ini? Enggak, lu larinya ke situ, Di. Betul, Di. Enggak, saya enggak lari ke situ. Coba lihat, Di. Penjelasan saya enggak lari ke situ, Bang. Terus larinya ke siapa? Ke Hitler lu. Oh, enggak. Kalau memang lari ke Hawariumnya, kalau memang lari ke Petrusnya, ke Simonnya, itu Enggak, kan ke berarti Hitler salah lu. sudah di situ. Larinya entar. Kan salah sudah di situ, Pak. Karena di dalam situ roh kebenaran. Apakah Petrus atau Simon ini adalah roh? Enggak, kan? Teo baca dong, Nah, baca. baca, Di. Baca Baca. dulu. 16 sampai dengan 15. Ya, Adi yang baca Pahan deh. sudah masuk nih, Pahan sudah masuk nih. Ini mentor saya ini, Pahan. Adi, lu baca, Di. Baca coba. Iya, mana belum keluar di HP saya. Ya berarti gua baca dulu deh nih. Udah keluar belum nih? Belum. Masih berputar-putar, Bang. Ya. Wah, lemot itu punya sinyal. Nih Enggak, gua jaringan di sini kayaknya mau hujan deras, Bang. Ini saya baca ya. Ah ya, udah keluar. Coba yang di atas dulu nih. Ya, Yohanes 12 sampai 15. 12. Di atas dulu lah. Iya, gue baca nih. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Lain di situnya, Bang. Kita harus di atasnya. Itu Enggak, kita mau kasih poinnya aja. Itu kita udah tahu lah. Apaan kita kan sering dibuat ini, Bang. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Sendiri, ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Sebab umpamanya kan dengerin dulu dong. Iya, betul. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, poinnya nih kalau seseorang, kalau tokoh Dava, ya, itu dia memuliakan Yesus enggak? Itu satu. Dua, ya. Tadi yang dua apa tadi tuh? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya, ya. Terus Yesus bilang, ia akan, ini yang roh kebenaran, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Yesus. Ya. Maksudnya pengajarannya. Nah, ya. Terus ada lagi hal yang ketiga. Nah, segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau saya boleh tambahin ya. Bahwa banyak hal kata Yesus yang harus dia katakan kepada para murid. Tetapi kan nggak mungkin sekarang kamu ini belum dapat menanggungnya gitu. Karena banyak sekali kan. Makanya dia memerlukan seorang lain yang akan menjelaskan keseluruhan, yaitu roh kebenaran. Nah, roh kebenaran itu yang menjelaskan siapa, Pak? Bagaimana cara itu dia Roh Kudus dalam termen ajaran Kristen itu disebut Roh Kudus, roh kebenaran itu. Ya, benar. Terus cara mengajarkannya Roh Kudus itu apakah langsung aja seperti? Oh enggak, dia kan kuasa ilmunya ya, ilmu Allah kan. Dia nggak usah bertanya siapa gitu. Karena kuasa ini bersifat kuasa terhadap setiap orang. Nggak harus ada orang gitu yang sifatnya fana kan. Dia terus-menerus. Nggak perlu putus dong. Iya, sampai hari ini pun dia ada mengajarkan.
Coba di kitab yang dibilang aku Itu meminta bahasanya kepada iya, Bapak. itu ya. Kenapa? Kita ya di apa di ayat-ayat di Adi, atas. jangan loncat dulu, Adi. Oh iya, Gimana? ini hubungannya karena kalau langsung ke poinnya itu bisa dijelaskan, tapi kan dia harus ada yang Nah, namanya sekarang yang dibilang toko Dava, coba kalau ini masuk Iya. ke kalau seorang toko nih begini nih. Kalau saya mengatakan tokoh karena iya dia menyebut iya itu berarti merujuk kepada satu orang. satu Iya, Siapa orang. toko yang memuliakan Yesus? saya tidak bisa asal klaim mungkin ya, kita berbicara objektivitas saja. Oke. Nah, makanya Nah. dalam tataran itu ya, saya mau jelaskan, iya ini merujuk pada pribadi. Ya, seperti seorang gitu loh. Iya. Seorang itu kan merujuk pribadi. Pribadi kan? Iya. Tetapi pengertian pribadi ini bahwa dia adalah terpisah gitu. Dia mandiri sendiri. Makanya dalam konsep Allah Tritunggal itu semuanya ini mempunyai pribadi-pribadi. Kalau saya lebih setuju kalau iya itu tokoh sih. Ya, pribadi. Enggak. Di sini bukan tokoh, tapi pribadi. Makanya dikenal di dalam konsep kekristenan itu pribadi. Pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus gitu kan? Jadi bukannya Jadi orang. dia sendiri. Jadi bukan dia sendiri orang. Berarti, Pak. Berarti Sekarang kalau kita ngomong Bapak itu sebagai pribadi, ya apakah dia orang? Bukan kan? Bukan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Iya. Roh Kudus itu gabungan antara Bapak juga. Iya, dia satu kesatuan yang nggak ada putusnya gitu maksudnya. Semuanya bersumber pada satu esensi. Ini maksudnya datang itu apa? Turun ke bumi atau bagaimana? Apa turun ke hati jiwa gitu? Datang itu kan maksudnya dari ruang yang bukan ciptaan kepada ruang yang ada di ciptaan. Ini datang. Masuk ke dalam ciptaannya gitu kan? Ini. Ya kan? Tapi kalau kita sejajarkan dari kitab itu yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal, berarti sebelumnya bukan Yesus lagi dong, karena dia tidak mengenal dunia. Dunia tidak mengenal. Dia tidak dikenal, iya. Ya, dia tidak dikenal. Ini kan Yesus ibaratnya kalau menjadi satu pribadi, dia udah dikenal berarti dong. Yesus mengenal, tapi dunia enggak. Nggak mau mengenalnya, mengenalinya. Tidak mengenalinya. Tapi diperkenalkan oleh Yesus gitu loh. Nah, karena dia jadi kerancuan logika dari ayat ini ibaratnya kalau dia tidak mengenalnya dan kamu juga yang di situ yang dia ajari ini juga tidak mengenal, berarti bukan, kita bisa artikan bahwa bukan berupa ibaratnya satu pribadi kesatuannya Yesus, karena otomatis yang di depannya ini udah mengenal. Enggak, para murid pada akhirnya mengenal, yang diceritakan ini kan antara bercerita, ini konteksnya bercerita dengan muridnya kan? Iya. Nah, benar kan? Nah, ya. Kalau dunia tidak mengenal dan kamu juga tidak mengenalnya, berarti sebelumnya ini nggak ada Roh Kudus di dalam murid-muridnya Yesus berarti. Ya, anugerah Roh Kudus itu hanya ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Berarti nggak ada Roh Kudus sama murid-muridnya ini. Kan ada Yesus. Dia tidak mengenal Yesus berarti, Pak. Ya, sebentar Dava lagi. Adi, kita sapa dulu nih Barnabas nih. Pak Barnabas. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Barnabas. Pak Nawas nih. Barnabas. Baramides lagi namanya Bu Nawas. Selamat siang, Pak. Enggak. Direspon. Mic-nya Pak, dibuka dulu Pak. Coba di chat aja. Ini Barnabas ini yang ini ya? Hanif grup. Iya, yang di grup jangan si itu Rudi ya. Lain Bang. Dia baru. Mic-nya buka Pak. Mic-nya buka. Oke, lanjut deh. Oke. Dia audionya belum sih. Ya lanjut. Jadi kalau kita lanjutkan lagi tadi dari cerita Parakletos itu, di situ kan dia konteksnya bercerita kepada murid-muridnya. Nah, ya jadi saya bertanya, berarti murid-muridnya tidak dinaungi Roh Kudus pada saat Yesus bercerita. Ya, karena ada Yesus, Bro. Masih ada Yesus. Ya. Nah. Kan alasan Yesus memberikan Roh itu, Yesus tidak mau mereka menjadi yatim. Ya, ditinggalin gitu loh.
Tinggal Makanya ketika Yesus naik ke langit, itu diberikan, menggantikan posisi dia gitu loh. Nah, berarti tapi dari kata-katanya sendiri, sedangkan dia sendiri tidak mengenal. Berarti kalau umpamanya pribadi, ibaratnya pribadi dalam bentuk Roh Kudus, pribadi Yesus yang dalam satu kesatuan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjadi roh penolong di situ, otomatis kan akan dikasih tahu juga sama Yesus seperti itu. Iya, dijelaskan memang. Dunia tidak mengenal. Dia itu dari Bapa yang diberikan termasuk orang-orang yang di depan dia bercerita. Iya, dia belum mengenal, tapi diperkenalkan oleh Yesus siapa yang akan menolong mereka. Disebutkan namanya, Roh Kebenaran. Nah, makanya saya bilang tadi kita buka yang di atas. Kalau memang itu ibaratnya kan, karena di ayat sebelumnya itu mengatakan bahwa saya akan meminta kepada Bapa. Ya. Ya kan? Ya, itu depan murid ya ngomongnya. Saya akan meminta kepada Bapa akan mendatangkan roh, mendatangkan tulisannya di situ Parakletos, ya kan? Sebagai penolong. Ya. Ya, kita coba buka secara harfiah. Kita membuka dulu secara harfiah Parakletos itu baru kita masuk. Parakletos itu apa? Di dalam nas sabda Kristen pun Parakletos itu adalah seseorang. Bla 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 panjang lebar itu menunjukkan manusia gitu loh. Iya, sebagai seorang pribadi sepertinya gitu digambarkannya kan. Seorang pribadi bukannya berarti manusia, Adi. Iya, Allah Bapa aja dibilang seseorang. Gimana sih? Iya. Jangan cocok logi lah, Di. Masa Allah Bapa seseorang juga? Iya, itu kan disebut pribadi. Enggak. Bapak itu kan pribadi menunjuk. Tapi bukan seseorang kan? Ya karena Bapak adanya di surga, bro. Kalau di dunia itu sebagai seorang pribadi yang ada bersama. Enggak, pengertian Allah Bapa itu seseorang kah atau sebuah sesuatu? Pribadi. Mau dipahami sebagai seorang silakan. Tetapi ini menunjuk kepada pribadi. Maksudnya mungkin, dia kita secara harfiahnya dulu lah. Bahasa Indonesia sih ya. Kita bahas. Bahasa Indonesia sih. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Pribadi? Person, ya. Personal. Person artinya yaitu lebih ini ya, lebih dalam ya, person ya. Person itu apa, Banda Pak? KBB. Kalau secara keuangan kan berarti satu hakikat. Namun itu kan ada kata datang. Ya emang datang. Roh Kudus kalau nggak datang atau itu datang dalam pengertian gini. Datanya dari langit turun ke bumi gitu. Dari luar ciptaan ini, langit bumi masuk ke dalam ciptaan. Dia datang berarti kan. Dia kan hakikatnya di atas, bukannya ciptaan kan. Makanya kita buka dulu Pak yang ayat-ayat yang tadi saya bilang. Jadi kita runut sampai ke masuk ke poin gitu. Bentar nih. Ini kayaknya lain topik nih. Yang tadi udah selesai Pak. Yang tadi selesai, kita lanjut lagi karena ada yang nyinggung tadi, bukan kita nyinggung ya, ada nyinggung tadi.